Ya. Oke, Mm-mm. malam ini kayaknya seru Mas Nunu. Dari Mm-mm. mana-mana ada nih ya, dari Sabang sampai Alhamdulillah. Merauke ya. Kita ngumpul-ngumpul mumpung Ramadan kita cerita-cerita tentang puasa nih ya, Mas Nunu ceritanya ya. Mm-mm. Insya Allah Cerita pada apa nih, Bu? puasa. Ini kan tentang puasa ya Mas. Biasanya kalau orang puasa tuh konotasinya adalah menghindari banyak hal. Bener nggak sih Mas? Ada yang kalau puasa Ramadan tuh biasanya kita makan, minum ya. Mhm. Secara umumnya sih gitu ya. Ya. Makan minum aja. Tapi kan sekarang banyak nih ya. Ternyata puasa tuh nggak gitu doang. Nggak dapatnya cuma lapar doang. Apa sih di balik puasa ini? Mungkin gitu loh Mas Nunu. Yang Ya, banyak ya. ini kan hubungannya dengan kata hati ya. Nah, Hmm. biasanya tadi maka judulnya tuh puasa hati. Hatinya ikut puasa. Nah, mungkin kita ngobrol-ngobrol itu ya Mas Nunu ya. Boleh, Bu. Monggo. Oke. Teman-teman kayaknya puasa semua, insya Allah nih ya. Ada mungkin yang mau Oke. ini puasa hati apa sih gitu? Temanya tentang hati, puasa hati. Oke. Udah mulai nih pertanyaannya nih. Kita Iya. ngobrol. Enaknya kita ngobrol aja ya Mas Nunu ya. Mungkin sambil nanti Ya, teman-teman yang boleh kan mungkin punya banyak tanya-tanya juga ya pertanyaan. Mas Nunu. Ya, Oke, jawab, tanya jawab lah. Kita ya. sharing ya, Bu. Kita Monggo. sharing-sharing aja ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada terbetik, terbetik nih ya, sebuah pertanyaan bisa langsung di ini ya. Mm-mm. Ditanyakan aja temanya seputar ini ya. Jadi mungkin Mas Nunu esensi puasa itu sebetulnya apa sih Mas Nunu? Esensi puasa Mm. itu kemudian kan kita temanya nih Mas Nunu ya Mm-mm. tentang puasa hati. Ya. Ya, gitu Oke. Mas Nunu. Ya, Enggak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua teman-teman, selamat malam. Keren banget ini, udah pada kumpul se-Indonesia. Ah, udah yang kenal, ketemu lagi. Yang belum kenal, salam kenal dengan kita semua. Saya Herbe Sentanu, penulis buku Quantum Ikhlas. Ya, yang sudah sejak akhir tahun 90-an, kita mendorong orang-orang atau kita semua untuk menggunakan apa yang disebut hati. Ya, yang pada saat itu masih sangat dianggap tidak penting lah ya. Ya, sampai sekarang pun belum terlalu, tapi mulai masuk zamannya. Karena itu kita juga bicara konteksnya sekarang puasa hati. Ya. Nah, dari yang saya pahami puasa itu salah satunya ya, tentu banyak sekali adalah artinya mendekatkan diri, ya. Menahan hawa nafsu supaya apa? Supaya kita mendekatkan diri kepada Sang Khalik, Sang Pemilik kehidupan, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya pahamin, puasa itu untuk Allah, gitu ya. Apanya itu hubungannya ke sadar Tuhan. Kalau teman-teman ada tahu tahu atau mulai dengar tentang Pancasadar yang saya juga jelaskan di buku Karakter 360. Sadar yang pertama itu namanya sadar Tuhan. Nah, hati yang sadar Tuhan. Sebenarnya itu yang saya pahami. Sehingga kalau hati kita sadar dengan kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, lebih dari sebelumnya, sebelum waktu puasa, maka kita akan ingat lagi bagaimana atau bagaimana kita harus menjalani hidup, gitu Bu. Ya, karena habis kemarin 11 bulan, biasanya setelah kita puasa, hati kita mulai nyala, karena itu disebut fitri, bersih lagi jiwanya. Ah, cuma umumnya kalau tidak disadari, maka kita balik lagi ke settingan pabrik gitu, ya. Balik lagi, ngomel lagi, kesel lagi, nggak ikhlas lagi, mau cepet-cepet lagi, dan lain sebagainya. Ya, jadi yang namanya delay gratification atau kenikmatan yang kita tunda, karena itu kuncinya sih menurut saya. Ya, di dalam perjalanan menuju Tuhan itu ada aspek kenikmatan yang perlu kita tunda, dan kita belajar selama 1 bulan ini adalah dengan puasa. Ya, nah puasa nanti ketika kenikmatan makan kita tunda, diatur ulang aja gitu kan. Jadwalnya boleh dibilang kalau dari sudut ininya apa biologisnya, maka kemudian kita memasuki mode eh, hidup atau mode berkesadaran yang mulai berbeda. Ya, nanti kalau berbeda itu kita menemukan lagi pola, pakem dan ritme dari kehidupan manusia yang lebih
paripurna, yang lebih istimewa gitu ya. Nah, kemudian kita nanti akhirnya ditutup dengan eh, bulan puasa, apa namanya, Lebaran, ya, merayakan bagaimana kita menemukan lagi arti hati yang suci. Nah, jadi kenapa ini penting buat saya tetap mendorong ini semua, karena eh, apa namanya, itu concern saya dulu dari dulu adalah kenapa ya kalau habis puasa kita balik lagi ke setelan pabrik gitu ya. Kenapa orang gampang untuk tidak sadar dan lain sebagainya. Nah, rupanya kalau sekarang hari ini kita ngomong puasa hati adalah karena kita belum mengajak mengajak hati kita juga untuk ikut puasa, ya. Baru apa, meminta atau memaksa raga kita atau rasio kita untuk menahan lapar dan haus, tapi hati ini belum diajak untuk puasa. Ya, kira-kira itu Bu sebenarnya. Oke, Mas. Jadi sebetulnya intinya itu ya puasa hati itu sebenarnya hatinya ya. Jadi kalau fitri itu yang fitri hatinya gitu ya Mas Nunu ya. Tapi kan Jiwanya. kadang-kadang ini Mas Nunu ya, orang puasa itu masih suka marah-marah tuh ya. Hmm, Masih suka gimana gitu ya, masih suka julid tuh ya walaupun ditahan-tahan tapi kalau buka langsung tuh ya, tuh kayak di kolom komentar tuh ya hmm, kan suka begitu tuh yang suka tuh atau mungkin biasalah ya kalau yang ngantor itu ada godaan di depan itu bagaimana kah temennya kah atau toksik temennya dan sebagainya. Nah itu menyikapinya gimana ya? Maksudnya caranya untuk puasa hati itu gimana Mas Nunu supaya enjoy gitu. Kalau kita udah hmm, diajar dari kecil kan menahan lapar itu dari subuh sampai nanti maghrib gitu ya. hmm, Kalau hmm. puasa hati itu gimana sih menurut Mas Nunu ini supaya nanti beneran nih kita Lebaran bener-bener Iya. bersih gitu kan seolah-olah kalau puasa itu kan membersihkan ya Mas untuk Hmm, mendekatkan diri kepada Allah itu kan kita hmm, membersihkan ya hmm. dengan Oke. cara membersihkan dan menahan nafsu. Gimana Ya. Mas? Nah, masuk tadi juga teman-teman adalah gini Bu. Marah itu kan karena kita pengen marah dan kemudian mendapatkan kenikmatan dari marah itu, gitu kan? Termasuk galau, ya. Meskipun kitanya nggak nikmat, tapi kita nggak sengaja bawah sadar kita terbiasa untuk menjadi galau atau cemas atau takut karena dari galau itu sebenarnya kita mendapatkan kenikmatan yang kita tidak sadari. Ya, kalau nggak nikmat kenapa dilakukan marah-marah itu? Karena kita mendapatkan sesuatu dari situ, manfaat lah yang kita tidak sadari. Nah, karena itu puasa hati itu adalah nah itu namanya gratification atau sesuatu yang kita mau dapat dari sesuatu yang kita lakukan. Nah, puasa hati itu adalah kesadaran, kesadaran bahwa wah, aku marah nih ya. Yang enak tak marahin langsung orangnya, kan gitu kan. Nah, tapi oke. Nah, jadi eh, nah puasa itu hati itu adalah latihan untuk nek aku marah, nah muncul kesadaran bahwa aku marah dan kemudian aku tahan untuk tidak marah, ya kan? Dengan sadar Tuhan dan lain sebagainya. Dengan menahan hawa nafsu, nah dan segala macam, dan kemudian baru nanti kita tunggu apa yang harus saya sikapi. Nah, kebanyakan orang tidak masuk ke situ modenya, ya, otomatisnya sudah rusak dalam tanda kutip. Setelannya tuh setelan untuk tidak setelan untuk tidak marahnya itu apa namanya eh, dol gitu loh, Bu, ya. Jadi seperti puasa eh, apa namanya menahan lapar, kita kan tahu aku lapar, aku nggak boleh makan, aku nggak boleh makan, aku nggak boleh minum gitu gitu ya, kita tahan tahan sampai. Nah, tapi waktu marah kita lupa bahwa marah itu juga harus ditahan. Ya. Kata kuncinya apa? Di delay, marahnya itu di delay. Nah, nanti sampai kemudian hilang marahnya, agak reda marahnya, baru kita bisa berpikir jernih lagi untuk mensikapi apa yang mau kita marahi. Jadi sebenarnya ada looping yang maka kita latih ulang selama seminggu, ya. Looping yang sebelumnya mau makan, mau makan, mau makan, lalu kita stop gitu ya, kita sadarin, kita sadarin, kita sadarin. Nah, tadi mau nangis, mau marah, mau kesel, mau apa itu, loopingnya kan juga jalan terus. Itu yang kemudian kita sekarang di dalam puasa hati itu fokus juga di situ. Karena nggak cuma makan, nah, memakan apa namanya menahan hawa nafsu aja untuk makan gitu. Jadi menahan emosi kita yang negatif
untuk tidak langsung kita lampiaskan. Kita redakan dulu sampai muncul kesadaran, dan apapun yang terjadi itu sudah ditetapkan Tuhan, dan kalau jadinya menurut kita tidak oke, ya artinya ada kesalahan berpikir, karena sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk itu terjadi, apa tuh? Ya, nah kebanyakan kita jadi nggak menjemput pesannya, ya, tapi ribut sama yang apa nggak ngambil pesannya, tapi ribut sama yang bawa pesannya, ya. Sambil kita bilang saya nggak pesen kok, padahal COD katanya kan gitu-gitu. Kita yang pesen sendiri. Lupa ya. Mm-mm. Iya, pantulan ya Mas ya. Iya. Sebetulnya alhamdulillah kalau kita itu ada 30 hari untuk selama setahun ya Mas Nunu, Mm. istilahnya membersihkan diri juga termasuk tentang emosi itu negatif tadi yang Mas Nunu sebutkan ya. Mm. Karena kan sekarang nih banyak isu tentang mental health ya Mas Nunu. Berarti Mm. kalau puasa ini relate ya Mas Nunu dengan puasa Mm. hati ini dengan mental health itu Mas Nunu. Oh iya, Dengan mental isu health mental itu kan illness itu ya. betul. Mental health itu tadi yang sehat itu nek badan pun yang sehat itu tidak nafsu terus-terusan makan kan gitu kan. Gitu ya. Nah, kemudian berpikir juga tuh nggak nafsu untuk terus-terusan mikir terus mikir sampai overthinking. Nah, kemudian yang marah juga sampai kita nggak terus-terusan marah. Ini semua yang kita dilatih untuk namanya menahan diri. Ya, nah, apa sih yang ditahan diri? Nah, kenapa kita harus menahan diri? Karena ada sisi spiritual, terutama di dalam bulan Ramadan ini yang mau dimunculkan, yaitu jiwa yang fitri. Jiwa yang fitri itulah yang harusnya bukan hanya bersemayam, tapi duduk di ruang batinnya kita, di ruang pikirannya kita. Jiwanya bersih, hatinya bersih, dia netral, dia cuma tahu kebaikan. Apapun yang sedang terjadi di luar, dia mengelola semuanya dengan kecerdasan yang lebih tinggi. Ya, nah, karena sebelumnya kecerdasan kita kalau nggak dijaga dari yang luhur spiritualnya, akhirnya terperosok ke bawah menjadi apa namanya kelakuannya tanda kutip lah ya kayak setan gitu kan, akhirnya tingkah lakunya nanti tanda kutip lagi kayak binatang, turun gitu derajatnya manusia, ya. Yang apa-apa dimakan, apa-apa nggak sabar untuk makan, rebutan gitu ya. Sama kayak binatang kita nggak raganya, nanti rasionya juga gitu sampai rasanya seperti itu. Jadi intinya, nah itu yang disebut mental health. Kalau kita udah turun, maka kita akan berhadapan dengan orang yang rasionya rendah, yang saling menyalahkan dan saling ada yang perlu di silent dulu, maaf ya. Ada yang jadi nanti kita ini kan salah satunya per hari ini mental health, dan mental health itu kenapa kan karena istilahnya hiruk pikuk dunia lah, apapun yang terjadi di luar, yang saling nggak sabar dan lain sebagainya. Sementara kita semua masuk ke situ juga, masuk ke dalam lingkaran atau arus ketidaksabaran. Ya, jadi sangat penting buat kita saat ini untuk memahami ini, bahwa itu sudah waktunya untuk berakhir dan kita harus menjadi manusia-manusia yang berani mewujudkan dunia yang dilakukan dengan hati yang fitri tadi. Ya. Kalau enggak, ini habis ya. Semua nanti uh, antar binatang atau antar orang-orang yang ribut nggak waras dan lain sebagainya. Ya ini baru sekali juga saya ngomong seperti ini karena sebelumnya saya nggak sampai nyebutin hal-hal Iya, kata-kata benar seperti Mas itu Nunu. ya. Benar. Tapi sekarang saya kira saya harus terus terang aja gitu ya. Bukan berarti saya juga waras gitu kan. Karena kalau kita meskipun kita sehat, di lingkungan kita nggak sehat, maka mau nggak mau kita semua kena akibat dari ketidaksehatan ini. Nah, kan itu lingkaran, kata hati circle seperti ini di rumah masing-masing itu harus dirawat. Siapa yang mental apa sehatlah mentalnya, terjaga kewarasannya, badannya sehat. Nah, itu yang kita kumpulin untuk ke depan. Oke, kasih. Jadi Mm-mm. sangat penting ya Mas Nunu. Mungkin Mm-mm. tipsnya Mas Nunu, mereka kan tahu ya Mas ya, emosi dan Mm. sebagainya. Nah, ini tadi. Karena sebetulnya karena lingkungan toksik tapi kita mesti tetap sehat gitu ya Mas Nunu. Nah, itu Mm. mungkin ada tips sederhananya kali ya Mas Nunu ya. Iya, eh, ini yang harus sebenarnya bukan tipsnya sih. Buat saya sekarang kalau tutorial
cara ini, cara itu udah di YouTube aja, nggak usah. Ya udah banyak semua membahas itu, ya. Oke. Itu tinggal dipraktekin dengan konsisten, ya. Nah, kalau di Kata Hati ini memang kita bentuk komunitas pemahaman dan tumbuh dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai punya anak. Akhirnya kita kita tumbuh bareng gitu ya, melakukan prosesnya. Nah, yang penting itu pemahaman sebenarnya, ya. Mungkin di awal ini saya sampaikan juga bahwa dari pengamatan saya Ramadan tahun ini itu sangat istimewa, ya. Kenapa Karena Mas belum, Dono? ya, kenapa Bu? Kenapa istimewanya Mas Dono? Karena belum pernah ada puasa seumur saya, Mm-mm. umur saya lumayan, ya, Iya. ya, yang terjadi di ujung zaman. Nah, di ujung zaman, mungkin belum terlalu dipikirin, eh, saya pantik aja. Ini sudah akhir zaman, ya. Akhir zaman apa? Akhir zaman kebaikan hampir juga habis ini sekarang soalnya kan. Tapi Allah nanti nggak mungkin juga meninggalkan kita nggak baik. Pasti Allah akan mencari siapa yang masih baik untuk terus kemudian dijadikan agen-agen perubahan kebaikan. Ya, insya Allah ini adalah yang hadir semua di sini dan yang banyak lagi belum Amin. kumpul sama kita, dia akan menyongsong ya atau menyambut atau mewujudkan zaman kebaikan itu ya. Nah, Oh. akhir zamannya itu dari mana teman-teman? Yuk belajar sedikit ya. Ini adalah zaman transisi kayak dari subuh mau ke apa namanya? Mau ke terbitnya matahari ya. Ini kehidupan lama yang berakhir itu namanya zaman 3D, tiga dimensi. Nah, mulai dibahas juga di mana-mana. Alhamdulillah ya. Nah, kehidupan lama itu yang menyebabkan itu namanya kondisi ketidakseimbangan materi, ya, di mana materialisme itu terlalu mendominasi, ya, fisiknya kita, raganya kita terlalu dominan, sehingga munculnya adalah tanda kutipnya lagi, ya, meskipun nggak perlu pakai tanda kutip, adalah lahirnya banyak keburukan ya, karena apa-apa itu diukur dari apa yang kelihatan, apa yang saya dapat, apa yang bisa saya rebut, apa yang lain emang gue pikirin dan seterusnya dan seterusnya. Apakah hidup akan diterusin kayak gitu ya, ya kalau kalau catatan tentang kejahatan dan korupsi dan lain sebagainya yang belum pernah sehebat ini, itu juga bisa menjadi catatan kita semua ya. Nah, itu sudah berakhir. Atau berakhir itu dalam arti kata gini loh, kalau di alam spiritual, kalau di dalam raga berakhir itu kalau udah habis. Tapi kalau di dalam alam spiritual masih gelap tapi udah kedengeran ayam berkokok, nah ya belum masih gelap tapi ayam berkokoknya diperhatikan sudah ada suaranya, udah habis nih malam, ngerti nggak? Sekarang masih gelap tapi malam itu apa ayam berkokok itu sudah muncul apapun itu ya. Nah, ini ya kita kita semua ini sebenarnya ngerasain itu. Aku mau hidup kayak dulu dan segala macam tetap kayak gitu. Aku mau kehidupan yang baru ya. Nah, mau bergerak kemana dari gelap ke terang ini? Itu dari 3D bergeraknya ke 5D atau dimensi kelima yang disebut spiritual balance. Ya, orang yang spiritually balance, orang yang lewat puasa itu maka kembali jati dirinya, spiritualitasnya hadir, rasionya jadi dan seterusnya. Nah, kemudian orang yang spiritualnya muncul, nggak usah disuruh berbuat baik, itu otomatis pengennya berbuat baik. Siapa yang kayak gitu? Itu Anda artinya spiritualitasnya tinggi. Tapi kalau masih disuruh-suruh, dipaksa, diancam masuk penjara, segala macam, tetap aja nggak baik. Ya itu emang dia tadi derajat ruhaniahnya, mohon maaf gitu. Ya, itu yang perlu disadarkan. Nah, ini Ramadan ini akhir zamannya di situ. Akhir zaman apa? Ya, akhir zaman rasio. Ya, dan gimana caranya apa kenapa indikasinya? Indikasinya udah keluar namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan yang mana manusia tidak perlu lagi mikir sebenarnya. Tapi kenapa paling pada mikir, gitu kan? Nah, itu akhir zaman sebenarnya. Kita harus mempertanyakan atau bertanya apa yang terjadi, kan? Dulu sebelum ini di awalnya orang belum pakai pikiran, dia pakai tangan, dia apa-apa, dia pegang pakai kaki segala macam. Orang mungkin masih di zaman batu gitu ya. Nah, anggaplah gitu ya Flintstone.
Lalu kemudian mulailah dia sadar, iya aku bisa mikir loh gitu ya. Nah, masih ada yang di zaman batu, ada yang udah mulai mikir. Itu saling ngetawain juga dulu itu. Oh, lo gitu-gitu dipikir kayak orang bego apa segala macam dan sebaliknya itu maka berakhirnya zaman raga. Raga sudah pada pinter untuk tidak terlalu mengeksploitasi ragawinya kita. Itulah masuk zaman rasio ya. Nah, ini sudah ratusan tahun nih ya, 300 400 500 mungkin berapa ratus tahun revolusi industri dan lain sebagainya. Ini akhirnya nih menurut saya, ya. Kenapa? Kenapa kan bukan berakhir tuh artinya akan hilang, justru akan nyusun lagi. Kayak raga kita kan nggak dipakai kayak dulu banget gitu. Kita udah hidup nyaman segala macam, ya. 9 to 5 udah diatur gitu. Nanti rasionya juga dipakai kapan, gitu ya. Nah, untuk lahirnya apa? Nah, ini yang namanya zaman masuk ke zaman rasa, ya. Nah, 3R nih saya jelasin raga, tuh, lalu masuk ke zaman rasio, ya, yang kemudian masuk ke zaman rasa. Nah, inilah proses puasa itu, puasa raga, jangan banyak gerak, apa, mikir, gitu kan. Akhirnya nggak banyak bergerak, dia mikir. Akhirnya banyak efektivitas, produktivitas muncul. Nah, tapi sebenarnya dia masih punya lagi, setelah rasionya berkembang, 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 berkembang. Nah, akhirnya sekarang sampai akhir di zamannya nih, karena pusing sendiri gitu ya. Segala macam maju, tapi kok saya nggak bahagia. Nah, bahagia itu bagian mana? Bukan rasio. Ya, banyak orang punya uang, tapi apakah bahagia? Tanda tanya besar. Nggak punya uang, apa pasti nggak bahagia? Juga tanda tanya besar. Karena sekarang di YouTube banyak sekali orang yang nggak happy itu, yang disebut nggak pantas bahagia, tapi mereka lebih bahagia dari kebanyakan orang. Nah, kenapa? Karena sekarang karena ternyata bahagia itu bukan dirasa, diragi, raga dan rasio itu ikut, tapi yang paling utama itu adalah kebahagiaan hati. Namanya rasa. Nah, rasa inilah yang akan mengguiding kita ke atas. Ya, ke atasnya kemana? Karena habis rasa, nih kelihatan gak nih? Ya, tangan saya ada lagi nih yang telunjuknya. Ini yang keempat, namanya ruh. Itu rasa itu apa dinyalakan supaya terhubung sama jiwanya, ruhmu yang kemudian nanti akan lebaran itu jiwa yang fitri, ya. Nah, nah, tapi kalau rasanya nggak dipuasain, ya, maka kemudian Fitri ini menjadi slogan doang, slogan Lebaran. Habis itu yang dua lagi yang main lagi habis 11 bulan, gitu terus ya. Nah, sekarang harapannya dengan rasa ini, maka kita akan terhubung dengan ruhnya kita, jiwanya. Saya di sini untuk apa? Saya kenapa jadi anak di sini dan lain sebagainya. Itu namanya jati diri ya, tahu diri mau kemana, zaman kayak gimana, dan kemudian menempatkan diri. Teplos seliro, tenggang rasa, besar hati, dan lain sebagainya, baru bisa dipraktekin. Karena nanti ketuntun sama jiwanya atau ruhnya. Yang empat nih ya, empat. Nah, kita singkat sebentar untuk menuju kemana, maka T5, 5D atau dimensi 5 itu adalah R yang kelima yang melengkapi. Ya, raga, rasio, ruh, ini yang sedang kita bicarakan puasa hati agar menyala. Ya, rasa ruh ini yang keempat agar menyala, supaya ruhnya apa? Tertuntun langsung sama Rab yang kelima. Ya, itu 5R yang menjadikan 5 dimensi kehidupan kita yang harus kita kuasai. Nah, jadilah pertanyaan kita, apakah saya tertuntun oleh kebaikan ilahi, Rab, lewat ruh dan kerasa yang betul, atau saya masih terbelenggu sama duniawi yang ragawi sama rasional, ya, logika. Di sini sebenarnya kesadaran itu menjadi penting. Saya mau milih ke zaman yang mana dan saya katakan tadi zaman ini sudah akan berakhir. Kalau nggak berakhir diterus-terusin pun yang ada adalah chaos. Ya, per hari ini Tibane gitu adalah ujungnya akan menuju ke chaos ya. Atau mohon maaf ya kita sebutkan juga namanya kan ada penataan semesta alam ya karena sudah tidak seimbang. Nah, itulah teman-teman, saya nggak mau nakut-nakutin, tapi supaya kita bisa menavigasi menuju ke sana. Dan sebenarnya ketika rasa ini nanti nyala, kita ketentuan lagi sama ruhnya kita, dan kemudian sama Rabnya kita sangat dekat. Ya karena puasa itu mendekatkan diri, upawase kalau bahasa aslinya Sanskerta. Mendekatkan diri kepada Rab, itu artinya kita menyandar, bersandar, mendekat
maka kemudian energinya akan masuk lewat ruh dan rasa. Baru nanti rasionya kita benar, karena raganya tinggal pungutin keberkahan-keberkahan yang tidak disangka-sangka gitu ya. Karena itu puasa itu jangan berlogika seperti oh aku puasa udah sekian hari nanti aku akan dapat gini karena katanya 700 kali lah inilah apa pahalanya. Terus kita hitung-hitungan gitu kan. Ya gitu gitu kan. Kita rasain aja semuanya kita rasain aja sampai akhirnya setelah kita benar-benar rasa dan ketemu rasa yang ikhlas, maka kemudian kita akan ketemu sama fenomena-fenomena yang yang nggak disangka-sangka ya. Karena itu kadang-kadang itu menjadi keseruan kita juga di kata hati kan namanya kita bicara keajaiban, Iya, miracle ya betul. yang Betul, apa Mas namanya Nunu. dilalah ya, the Iya, power of benar. dilalah itu Power of kebetulan. muncul ya. Itu Oke. dulu deh ya Ya, sebenarnya jadi saya mau mengajak ke intinya itu diskusi ya itu dulu teman-teman, ya. puasa hati itu tadi jadi jembatan dari tadi ya Mas Nunu, rasa, Hmm. kemudian ruh. Sebetulnya pingin mendekat kepada rohnya. Jadi yang dibersihkan tadi hatinya atau mungkin rasanya. Ini ada yang tanya nih Mas Nunu ya. Mhm. Kan karena kita kalau mau mendeketin harus dibersihin ya. Jadi bagaimana nih? Ini kan tentang emosi nih. Hmm. Kalau kita punya luka emosional itu pengaruh nggak sih? Karena kita jadi mungkin gampang galau, gampang marah. Nah, caranya Hmm. gimana nih Mas Nunu nih? Ya. Kebetulan juga bulan Ramadan kan begitu nih. Ada yang nanya nih. Ya, sebenarnya Kalau gini ya, tubuh kita sendiri kalau kita tidak terlalu melawan, dia otomatis akan kesetting untuk proses penyembuhan, proses healing. Apalagi dengan Ramadan yang 30 hari ini diwajibkan di dalam agama Islam, itu sebenarnya healing yang luar biasa, teknologi healing yang luar biasa kalau kita pahamin ya. Bukan hanya apa namanya menjadi kewajiban atau ritual agama, tapi dia adalah kalau konteks sekarang adalah teknologi healing yang luar biasa karena itu kita mau apa namanya sadarin itu. Nah, eh, apa kata kuncinya? Semua ini kan sebenarnya simple. Eh, semua ini namanya proses penyempurnaan atau proses pembersihan, Bu. Proses pembersihan. Kalau raganya kotor, habis main, apa habis kerja, maka kemudian kan kita mandi, ya. Mandi terus ketemu segernya lagi, gitu kan? Atau kita tidur kalau kita capek. Itu proses healingnya, ya. Nah, rasio juga gitu sebenarnya. Harus dibersihin, ya. Hari ini aku ngomong apa di jurnal, hari ini aku terpengaruh sama apa di jurnal, hari ini aku punya belief apa yang aneh, aku udah mulai marah ya. Kemarin ada teman yang dia sampai berhenti kerja, padahal jabatannya sudah direktur direktur perusahaan asing gitu, yang kemudian dia bilang aku berhenti aja. Kenapa? Aku bingung. Aku tuh biasanya nggak pernah marah sama anakku, tapi belakangan ini saya marah terus sama anakku. Kayaknya ada yang salah. Kemudian dia bilang, terus apa yang kamu mau lakukan? Aku mau berhenti aja. Itu orang yang sadar. Maksud saya, dia tidak nyalain anaknya iya, terus-terusan dengan alasan ini aku kan buat kamu, aku buat kamu, demi kamu, tapi terus dimarahin. Tapi dia mengintrospeksi, itu kan membersihkan ya, membersihkan yang kemudian oh iya ya, nah sampai dia berani gitu. Nah, berapa orang di antara kita yang berani seperti itu untuk menjaga kesuciannya kita? Itu challenge-nya sebenarnya. Berapa orang di antara koruptor itu yang berani untuk hidup biasa, karena sebentar lagi kalau dia insaf, dia akan dikasih juga tetap rezeki yang baik seperti yang lain. Tapi kan nggak berani. Jadi koruptor itu, mohon maaf, orang yang sekarang lagi rame di sorot-sorot itu, karena mereka nggak berani percaya sama Tuhan bahwa rezeki itu sudah ada di mana-mana, maka dia berrasio, berlogika. Ya, itu kenapa? Karena iya, dalamnya takut. takut. Iya, Nah, takut itu harus diapain? Harus oke. dibersihin lagi. Ya, Oke. Ya, dalam kata hati namanya dirilis ya Mas Nunu ya. ya Biasanya kita ada proses namanya releasing, ya, ini kalau yang membersihkan udah ikut hati. pelatihan pasti tahu ya. Akui, izinkan, relakan air ya. Bulfah tahu ya Bulfah ya. Ini ada Bulfah juga nih dari Mm-mm. Makassar. Nah, salah satu yang mungkin ini ya, ya ini ada yang ragus katanya. Ya, memang karena takut miskin itu loh Mbak Indri ya. Mm. Takut itu memang salah satu dari nafsu nggak sih Mas Nunu? Takut Iya, kekurangan. Kalau kita bicara tentang nafsu Mas Nunu nih, tadi kita sudah tentang emosi Mas Nunu.
Iya, Kalau nah kita nafsu masuk itu ke nafsu, eh, Mas. kita, nah kenapa kita bicara ini? Karena nafsu Mm-mm. itu apa barangnya, Ya, teman-teman? betul. Nafsu itu memang apa-apa kita hanya kita sendiri yang tahu nafsu itu, ya kan? Seperti lapar pengen makan asinan sama lapar pengen makan yang lain, ya, yang pedes-pedes kan cuma kita sendiri yang tahu. Ya, nafsu itu kalau di direnungin itu apa? Maka kita akan ketemu nafsu itu namanya rasa, ya. Nah, rasa kita yang eh, menggebu-gebu, yang kemudian eh, menguasai dirinya kita dan kemudian merusak rasionya kita, ya. Eh, dan seterusnya sampai raganya kita juga kena kalau kita terus-terusan nafsu, ya. Jadi menyadari dulu itu, ya, seperti puasa ini saya sadar kalau habis lapar terus dari puasa nanti apa namanya buka kemudian saya kenyang dan lain sebagainya. Eh, maka nafsu itu juga perlu disadarin seperti itu. Ya, apa namanya? Ya, sekarang sama di list aja. Kita punya nafsu apa? Jujur-jujuran, nggak bisa saya yang kasih tahu atau nanya sama orang dekat kalau dia kasih tahu kamu orangnya kok takut banget sih, kita mungkin punya argumen atau kamu kok Iya, orangnya suka betul. marah sih, dia Iya. bilang enggak gue kan orangnya biasa aja, tapi kalau kita, nah ini kita sendiri karena puasa juga cuma kita sama Allah, ya. Nah, eh, rasa kita kan cuma Allah juga yang tahu, maka ya jujur aja sama Allah. Saya kalau saya list misalnya saya punya takut. Takut apa aja? Coba deh. Nah, itu ditulis, diungkapin apa di listing, ya. Baru nanti kita bisa eh, tidak terpengaruh, ya. Karena yang sementara ini rasa dan pikiran itu berputar-putar di dalam dan terjebak atau masuk ke dalam bawah sadar. Sampai akhirnya, aduh, orang kalau udah gini nasibnya kayak saya, maka saya pasti gini, 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 gitu ya. Kemudian saya akan sial hidupnya atau saya akan nggak baik. Nah, itu kan udah terputus sama itu dia takut misalnya, tapi dia kan kemudian terputus sama Tuhan yang maha menjaga gitu. Rapnya tadi nggak bunyi, ya. Nah, jadi untuk bisa merasakan kehadiran yang maha kuasa menjaga hidup kita, maka kita yang takut itu adalah melisting apa yang saya takuti dan kemudian mengakui itu di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku kok punya rasa takut seperti ini. Udah bisa dilaporkan aja. Aku ikhlaskan modelnya seperti itu. Maka itu aja kalau mau dilakukan selama 30 hari akan banyak kesadaran baru. Ya, karena itu semua yang barusan saya sampaikan itu terjadi di bawah sadar yang tidak pernah kita kasih kesempatan untuk bicara. Nah, tapi kalau kita apa namanya menjadi juru tulisnya nafsu, ya udah oke, aku punya nafsu apa satu, dua, tiga, takut apa, empat. Nah, udah ya. Ini kalau pakai rasio kita bisa panjang lebar, makanya jangan pakai rasio. Kalau pakai rasio setiap takut itu bisa diurai jadi berbuku-buku yang akhirnya Fokus memvalidasi. pada ke itunya ya, Mas Nuno. Iya, rasa Fokus takut pada kita. takutnya. Oh, aku kan begini harus takut dong. Sekarang kan negara lagi gini, aku Iya, wajib betul. takut, gitu kan? Orang-orang begini, Iya, ah, pantas lah. Udah, nggak ada lain, aku harus takut terus. Nah, takut terus itu artinya kan lupa terus sama yang maha menjaga. iya. Sama keinginan untuk mengatur juga rame tuh Mas Nuno. Karena Ya, kita ada di lingkungan baru ini semua harusnya kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah itu tuh ada banyak permasalahan tentang ingin mengatur itu juga termasuk nafsu nggak sih Mas Nuno? iya, itu tepat sekali. Itu yang kita juga sampai sudah lama dan kemudian kita tuntun teman-teman untuk menguasai itu. Tapi yang ini khusus tentang ini nih, nafsu untuk mengatur. Kemarin itu disampaikan langsung ke saya ketika saya beraudensi di forum keberagaman itu pada apa namanya eh, Abah Kiai Haji Ma'ruf Amin, ya, wakil presiden kita. Beliau sampaikan itu, gitu, bahwa manusia itu sekarang pengen ngatur semua, semua pengen diatur, gitu kan? Nafsu tuh, ya.
bentuknya marah, kesel, takut nggak kebagian dan lain sebagainya. Kalau gue nggak atur ya payah deh segala macam. Nah, koruptor itu kan ngatur-ngatur gitu kan semuanya, kan supaya jatuh ke kantongnya dia lagi. Ya, seolah-olah dia nggak percaya bahwa rezeki itu sudah ada yang, nah terusin, kan? Itu jadi tabrakan ya nilai spiritual kita sama aktivitas kita. Begitulah rusaknya manusia. Sementara dia, mohon maaf, aduh, kalau diterusin nggak usah deh, nggak usah ngomong saya. Iya, nanti kita fokus ke situ lagi ya Mas Itu Dono ya. ya. Jadi Iya. dia Jadi harus sadar untuk yang namanya rasa ini, ya zamannya namanya zaman kesadaran. Nggak bisa, gimana caranya supaya bukan nggak bisa, maksudnya itu bagus juga, cuma tujuannya dari kita ngobrol ini adalah supaya kita sama-sama paham, kita yang harus sadar sendiri sama nafsunya kita, sama keadaannya kita dan lain sebagainya, dan berusaha eh, semampu kita ya untuk menjalankan kehidupan kita dengan tetap bersyukur. Maka kemudian dia akan pasti akan muncul ya. Jadi ini kan jalur, gimana ya, kalau diibaratin tuh ada jalur lambat gitu kali ya, jalur cepat sama jalan tol gitu kan. oke. Eh, Nah, kita itu disediain semua jalurnya dan bebas masuknya ya. Nah, cuma orang-orang itu atau kita ya yang makin ke atas ini, yang jalan tol itu maksudnya yang ikhlas ya, yang percaya kepada Tuhan lah, bahwa nanti semua akan lancar ya. Tapi orang tuh nggak mau masuk jalan tol ya, karena emang jalan tol itu kan harus bayar dulu ya. Nah, inilah yang puasa ini yang kita bayar untuk menahan hawa nafsu, untuk tetap mendoakan orang-orang yang menzolimi kita. Ayo, gini hari siapa yang kuat mendoakan orang-orang yang menzolimi kita? Tapi itu dilakukan bukan gimana-mana. Ya, buat dia supaya tidak zolim lagi dan lain sebagainya. Kita pun terhindar dari itu. Ini namanya apa? Bayar tolnya, ya. Kalau kita menghujat orang yang kita apakan, maka kemudian kita sama aja sama Sama itu. aja, iya benar. Heeh, apa Energinya secara sama aja. energi kita harus rasa yang terhubung sama ruh itu pasti terhubung dengan kebaikan Rab. Nah, inilah yang kita berani mempraktekkan, berani bahagia, berani ikhlas, berani mempraktekkan apa namanya kebaikan. Itu yang kita harus gunakan 30 hari ini untuk menetapkan lagi niat itu sebenarnya. Dan kemudian nanti kita jalan bareng-bareng, saling mengingatkan setelah ini 11 bulan ke depan gitu. Iya. Jadi alhamdulillah ada paling tidak ada 30 hari ya Mas Unu untuk refleksi ya Mas Unu Iya, iya, iya. tentang Maaf. ini nafsu apa dan segala rupa. Ini ada beberapa pertanyaan. Oke, sebelum langkah ke itu kan kita cerita tentang heart master boleh ya Mas Unu ya? Kan banyak yang nanya nih Mas Oke. Unu soalnya. Oke, Sebenarnya heart oke. master itu apa sih Mas Unu? Hubungannya dengan nafsu, dengan emosi negatif dan Hmm, sebagainya kan? Ada hmm, beberapa pertanyaan yang masuk sebelum tadi. Mungkin Mas Unu hmm, bisa ceritakan sedikit Mas Unu supaya hmm. lebih paham dari hubungannya dengan spirit. Ya, ya, Headmaster itu tahapan pelajaran atau pelatihan yang kita kembangkan. Dulu namanya hard focus ya, mind focus lalu ada hard focus. Headmaster itu pada dasarnya adalah eh, proficiency atau kompetensi kesadaran, teknologi kesadaran, kemampuan kita untuk menjadi sadar dan mampu mengaplikasikan tuntunan kecerdasan ilahi, tuntunan kecerdasan spiritual. Karena sekarang semua petunjuk spiritual yang diomong-omong itu tidak mewujud di dalam tindakan karena dia tidak mahir mempraktekkannya ya, karena masih pakai rasio. Nah, sedangkan kecerdasan spiritual yang mana eh, itu sekarang juga banyak digandrungi, itu hanya bisa diakses ketika rasanya nyala. Jadi teknologi kesadaran untuk mengaplikasikan tuntunan kecerdasan spiritual agar otomatis bisa kita lakukan ya. Dengan cara apa? Tadi ya, dengan cara membersihkan lensa hatinya itu atau jendela hatinya ya, agar cahaya
nur yang ada dari dalam diri kita yang ditiupkan oleh yang memberi hidup, yang Sang Maha Cahaya. Kita tuh punya cahaya di dalam ini, tapi apa namanya kacanya itu buram tadi. Kalau raga itu nggak pernah mandi, kalau mikir itu nggak pernah nyetop, nggak pernah stop mikir sehingga dia berkabut, ya. Kalau rasa juga penuh dengan takut, khawatir, cemas, apa terus akhirnya cahayanya nggak bisa tembus, ya. Nah, Oke. jadi Heartmaster itu agar kita menjaga pintu hati agar selalu terbuka, ya. Oke, Jadi membersihkan lah nanti setelah kita sekian tahun ya praktek, Mas Nunu ya. kita tahu, oh ini hatiku lagi tertutup, ciri-cirinya kayak gini. Kita latih, oh udah plong, udah merasa terbuka dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, baru kemudian kita bisa ngerasain yang namanya rasa ikhlas itu kayak apa. Loh, aku bisa ya ternyata kalau kita latih ya. Aku lagi susah, nggak ada, belum ada solusi, tapi kok aku bisa tenang ya. Nah, loh, belum ada itu, kita belum bisa mengakses itu, padahal ada. Ya, meskipun segunung permasalahan kita, tapi si tenang itu ada. Nah, jadi kita bisa lebih mudah merasa tenang dan damai. Itu sekaligus namanya kalau sudah tenang itu, kita namanya ketemu sama jati diri kita, cahaya tadi. Nah, di dalam cahaya itu sudah tertulis atau sudah terprogram atau sudah terpancar kamu itu siapa, kenapa kamu sekarang dituntun begini, untuk ngapain hidup ini, untuk apa hidup di dunia ini. Nah, itu namanya rasa berpikir dengan kecerdasan ilahi. Tapi kalau pakai rasio, ya kalau nggak paham Master, ya udah yang dihitung-hitung cuma CV-nya atau ijazahnya, lalu ordal-ordalnya, lalu modal-modalnya, yang kemudian pusing gimana yang ngaturnya ya supaya gue dapet, supaya gue dapet, akhirnya semua pada nggak dapet gitu kan. Nah, padahal di dalam ini yang mengatur itu sudah maha mengatur dengan tadi cahaya hatinya. Ketika cahaya hatinya nyala, dia tenang, maka hidupnya jadi ringan, ya perasaannya enteng, gitu kan. Dan rezeki serta peluang itu otomatis otomatis gampang datang gitu. Dan pada saat yang sama hubungan kita sama orang juga menjadi otomatis lebih harmonis. Nah, itulah yang narasi lah ya, kalau sementara ini untuk kita sebutnya narasi yang akan yang kita lakukan di dalam proses Heartmaster. Tapi kalau sudah mengikuti Heartmaster itu bukan narasi, itu realita. Kita bisa kusut, bisa gelap, tapi kemudian terang sendiri gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, itulah kita namanya eh, fokus untuk apa namanya ngurusin diri kita ketimbang mikirin dunia di luar diri kita. Nah, begitu kita fokus, kasih waktu, ya seperti puasa, kasih waktu untuk diam nggak makan. Nah, nanti kalau lagi hard master juga kasih waktu. Ini kan cuma masalah disiplin kita. Kita tadi punya 5 R, tapi kita nggak pernah ngasih waktu R yang pertama untuk olahraga sama mandi misalnya kan. Problem. Rasio juga kita cuma bisa bisa baca, bisa nulis, tapi nggak bisa ngait-ngaitin, logikanya berantakan. Akhirnya ngumpulin data-data, akhirnya bingung sendiri, gitu kan? Nggak tahu yang mana harus dibuang, yang mana harus diambil dari semua informasi. Nah, kemudian kita punya rasa, gitu loh. Itu di dalam diri kita itu kusut, apa? Banyak yang harus ditata, tapi kita tinggalin di rumah kita. Itu kan ruang-ruang di rumah kita, ya. Raga kita, rasio kita, rasa kita. Nah, itu kita sempetin untuk kita rapiin satu persatu raknya, gudangnya, segala macam. Nanti kita ngerasa rumah kita tuh bersih lagi, rapih lagi, nyari-nyari apa-apa tuh gampang gitu loh. Ya, itu loh Bu Iya, Endang mungkin bersih-bersih jelasinnya. ya Mas ceritanya ya. Mm-mm. Bersih kalau Dan puasa tuh terang. kan perut tenang gitu ya biasanya karena kita Mm-mm. dibersihin nggak makan aneh-aneh. Kalau hard master kita bisa bersihin tadi ya. Bagaikan jendelanya itu kotor gitu jadi nggak tahu. Mm-mm. Bahkan ada solusi pun nggak tahu ya Mas Nuno. Karena Ya, kotor ya. Memandangnya selalu dengan prasangka buruk. Padahal setiap yes, yes. prasangka mungkin menjadi debu gitu ya Mas Nuno ya. Mm-mm. Oke, Mas Nuno mulai paham Ya. nih ya. Nah, ini kan ada beberapa nih yang nanya juga. Itu Mm. maksudnya flow state apa sih Mas Nuno? Banyak nih yang nggak Oh, ngeh nanti apa yang sih ngeflow gitu kan. Mas Nuno sering tuh cerita tentang ngeflow tuh banyak juga yang belum paham tuh Mas Nuno.
Ngeflow atau ngefly. Iya, bukan fly. Ya, ya, oke. Flow. Jadi, Kalau orang Jawa dulu bilangnya mengalir, mengalir seperti air itu seperti nah, apa sih Mas Uno? betul. Itu kan sering Nah, diucapkan tapi maksudnya secara realnya tuh iya, kalau nggak pakai rasa gimana? nggak kerasa nanti hidupnya, nggak muncul aliran itu, ya. Karena aliran itu, kalau kita bilang mengalir, jadi hidup flow state itu hidup yang mengalir. Mengalir itu bukan artinya tenang, santai begitu aja. Bisa tegang, penuh dengan ketegangan dan drama, tapi menyenangkan dan mengalir terus, keluar terus dari lubang jarum. Cet, cet, cet. Bisa seru lah. Kondisi kehidupan kan lain-lain, ya. Ada yang memang lagi tenang, kayak nggak ada gangguan, dia mengalir, namanya flow. Tapi yang namanya ngeflow itu adalah hidup kita karena dari rab itu udah ngasih energi, aliran energi lewat ruh dan lewat semesta ini kebaca sama rasa kita, batin kita, rasio kita bisa menduga ya, berprasangka baik kepada Allah dan kehidupan, lalu kita bisa ngeflow. Tapi kalau syarat dan ketentuan yang berlakunya tidak dipenuhi, dia curigaan, dia apa namanya orangnya putus asa, dia ini dan itu, ya maka kemudian itolnya nggak cukup, gitu kan? Maka nggak ketemu flow state-nya. Jadi flow state itu bagaimana meningkatkan bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Dan hidup kita itu kan sering kita sebutkan juga sebagai ibadah, gitu kan? Maka kemudian Oh ya. itu baru kalau sudah flow baru kita bisa ngeh gitu. Bukan artinya kerja itu sebagai ibadah dan lain sebagainya. Mm-mm. Itu maksudnya gini loh. Waktu saya lagi marah, saya menahan diri, saya ingat sama Tuhan, saya tetap Mm-mm. menolong dia di kantor itu misalnya kan. Mm-mm. Kemudian orangnya malah jadi baik, urusannya menjadi lancar, terus orangnya juga jadi senang sama kita juga apa namanya dapat hidayah lah gitu. Ya, nggak nyusahin lagi. Itu ibadah. Tapi kalau semuanya maksain, marahin dan lain Iya. sebagainya, akhirnya nggak mengalir, tabrak-tabrakan. Nah, tapi untuk bisa berani bahagia, berani melakukan itu kepada temannya atau siapa yang seperti itu, kalau nggak ngerti hard masternya menjadi susah, gitu ya. How to-nya ya. Ya, how to-nya Menata itu. hatinya gitu ya Mas Uno. Nah, betul Eling. menata hati. Jadi Semua flow tentang state hati. Iya. Closet itu hidup bersama energi kehidupan yang mengalir dari dalam keluar. Hmm. Hidup bersama energi. Karena ini tarian, Enak ya. aja gitu ya berarti ya. Ya, Kayak enak aja gitu ya. iya mengalir. Memang apa sih? Hidup ini kan mengalir. Kalau tapi eh, hidup ini mengalir, udah gitu aja. Ya, dan dan kemudian aliran kehidupan itu sama apa enggak, sama Oh, selaras enggak, apa oh, enggak makanya sama. ada stuck gitu ya Mas Uno ya. Yang disebut stuck Bener itu ya. karena Ketika hidup kita nggak ngalir, nggak terlalu ngalir. banyak masalah gitu ya. Iya, mental block gitu Mental kan. block Nah, itu ya. diberesin supaya dia mengalir, ya kan? Jadi prosesnya adalah eh, memang kalau ditekunin betul-betul puasa dan lain sebagainya dan tuntunan kehidupan Mm-mm. seterusnya itu adalah memperbaiki adab dan akhlak kita kepada kehidupan. Tapi sekarang ini kan udah apa-apa yang benar disalahin, yang salah dibenerin dan lain-lain, udah nggak ada adabnya gitu, sampai nggak ada akhlaknya, nggak kenal lagi yang benar sama salah. Nah, inilah yang nggak bisa diterus-terusin dan kita sendiri yang harus bisa mempraktekin itu, ya. Nah, dimana Memang kalau berarti flow harus itu, belajar ya. Memang iya, benar harus kalau flow belajar ya. itu jadi tubuh kita sama pikiran kita itu Sinkron gitu ya Mas. sinkron, tinggi, fokusnya tinggi, frekuensinya tinggi, tapi nggak perlu usaha. Kan kita cuma nyingkronin kayak nyingkronin frekuensi lah ya, radio kita gitu. Kayak mencari gelombang radio sampai bening gitu ya Mas. Seperti itu ya. Iya, Ibaratnya ya. heeh. Nyamain Eh, frekuensi ya. Dengan Kalau kita frekuensinya. sudah apa banyakkan mengeluh atau merasa tertekan, nah coba ya yang merasa tertekan, itulah yang Anda perlu flow state karena tekanan itu yang menggambarkan tidak ngeflow, ya. Nah, nanti kalau pakai otak, ya Pak kan masalah saya banyak sekali, gimana saya mau ngeflow? Tuh kata otak. Makanya jangan dipakai otaknya, rasakan flow-nya. Nah, barulah kita nanti setelah rasa flow-nya muncul, otaknya akan
menyaksikan bagaimana setelah kita tenang, setelah kita ngeflow, bahwa kehidupan itu mulai mengalir gitu ya. Akhirnya kita tahu tugas kita itu bukan untuk ngejar ini dan itu, tugas kita itu menjaga pintu air gitu kan. Nah, di situ aja nongkrong di pintu airnya agar jangan ketutup gitu. Nanti semua ngalir sendiri, nggak usah dikejar-kejar. Yang harus masuk sawah sebelah sana, yang masuk harus ke rumah-rumah, dia ngalir sendiri. Itulah itu yang dimaksud flow state. Flow state gitu Mm-mm. ya. Nah, kalau eh, teman-teman yang main musik ya, atau yang suka nulis atau bikin laporan, atau bahkan akuntan, itu kalau lagi hilang ya, kalau hilang tuh maksudnya kerja sampai lupa waktu, Tenggelam. bukan Tenggelam lupa dalam waktu pekerjaan. betulan, tapi gini apa namanya, sampai nggak ngeh, tahu-tahu 20 menit lewat, Ah, sejam oke. lewat, itu Anda ngeflow Oh, gitu. gitu ya, nggak ngerasa Oke. beban, tapi Menikmati, terus enjoy gitu ya. menikmat, hilang dirimu yang kamu pikir Hmm. tadinya menyangka gini 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 gini, eh itu hilang diri kita itu. Nah, ego kita tuh hilang. Nah, itulah diambil alih kita sama semesta. Toto lewat 20 menit, toto urusannya beres atau laporannya kelar gitu kira-kira. Ibu ketutup itunya suaranya. Oh iya, oke Mas Nun. Oke Mas Nuno itu terkait juga dengan yang ini rame nih kemarin ya. Itu maksudnya berhubung dengan ego manajemen apa tuh Mas Nuno? Ego emang bisa di manajemen. Kita kan punya beberapa ego ya Mas Nuno. Hmm. Nah, Ya, oke itu oke kan oke. termasuk salah satu nih. Maaf nih Mas Nuno Ya, ya, masuk ke iya, yang ego ego management. dulu ya, ego manajemen. Nah, Adanya itu saya kadang kan pernah dengar namanya anger management ya Mas Nuno. Ada tuh biasanya tuh kita. ya, Nah, ini ego manajemen tuh bagaimana? Ego tapi di manage. tuh. Nah, itu buat mempermudah, karena mau pakai anger management, mau pakai teori-teori apa itu pun hanya teori. Ya, yang kita lakukan itu what works, apa yang bisa kita terapkan. Nah, di Kata Hati Institute kita punya metode metode air, lalu ada ego management atau apapun. Ego management, E itu emosional, G itu galau, Oh, oke. oke, O O-nya itu apa tuh? Oh itu obsesif. Orang yang takut nggak kedapetan, nggak kebagian, berobsesi terus. Oh, terkelihatan kayak passionate gitu, tapi dia terobsesi karena sebenarnya dalam hatinya dia takut. Takut ketinggalan, takut nggak kebagian, takut nggak cukup, FOMO terobsesi. gitu ya Mas Nun Itu ya. dia dipenuhi kecemasan. Jadi ada kemarahan, eh, kebingungan sama urusan manusia-manusia, sulit dimengerti dan suka dianggap apa namanya, ya sulit dimengerti rasanya, orang lain nggak ngerti dia, dan kemudian ketakutan. Itu namanya ego kita semua. Ya, kalau kita marah itu ego. Kalau kita galau itu ego, kalau kita obsesif itu ego. Dia bagus, tapi dia ada gunanya. Tapi kalau dia sudah mengobsesi kita, menutupi diri kita, ya bayangin kalau orang tuh pemarah, penggalau, dan penakut jiwanya. Dia mau profesor, monggo. Dia mau ahli nembak, monggo. Tapi jiwanya pemarah, penggalau, dan penakut. Kira-kira akan efektif nggak hidupnya? Enggak, semua akan kena kena eh, sama ranjau ego itu. Inilah yang kita perlu sadari. Siapa yang sadar? Si yang sadar itu namanya jiwa kita, ruh kita, ya. Nah, ruh kita yang sadar bahwa raga, rasio sama rasa ini kalau nggak dikelola, dia jadi emosi nih, dia jadi galau nih, ya. Akhirnya dia ketutup. Ruh kita tuh selalu suci, ya. Cuma ketutup sama itu tadi, ya, sama Mana ulah nafsunya. kita sendiri lah ya, yang nggak bersihin, membersihkan diri, membersihkan hati, nggak puasa. Nah, jadi itu di manage Bu, di Iya. manage dengan cara akhirnya kita eh, jadi kita jadi eh, apa namanya, cerdas dan aware banget. Ya, oh gue lagi marah nih, gitu ya. Kalau tadinya dia kalau marah nggak tahu, tahu marah, terus orang bilang kamu jangan marah-marah aja, terus dia bilang gue nggak marah-marah kok, gitu, karena dia nggak sadar, gitu kan. Tapi orang yang sudah belajar ego management ini baru marah di dalam diri aja dia udah tahu, ih aku udah punya nih rasa marah nih. Terusin nggak ya? Gitu. Terus kalau diterusin nanti akan gini nih. Ya, nggak usah.
diikhlasin aja, dilepasin aja, hilang lagi marahnya. Nah, kita tenang lagi tuh, ya. Nah, itu itu latihan-latihannya, itu praktek-prakteknya nanti, dan nanti dipraktekin selama 11 bulan ke depan, ya. Itulah kenapa orang suka nggak tahan habis puasa besoknya kembali ke setelan pabrik karena ego manajemennya tidak dia bawa. Marah lagi, galau lagi, takut lagi, padahal udah 30 tahun, 30 hari kita sudah dilatih. Ya, ini yang mau saya kontribusikan kepada negeri inilah gitu ya supaya agak meningkat sedikit kualitas SDM. SDM-nya setelah puasa itu yang suci ini ya jiwa yang suci ini kita jaga terus gitu. Nanti kan kita kalau sudah belajar Master, apalagi sudah berkali-kali, itu biasanya kalau lagi ngobrol di antara kita bilang enak ya Pak. Sekarang hidupnya tiap hari kayak Lebaran katanya. Nah, Ya hari kayak lebaran. Kayak apa tuh ya hidupnya itu kayak lebaran? hidupnya tiap hari kayak lebaran. Itulah, makanya kita juga selain kita belajar sendiri, teman kita harus bisa ngerasain dan lainnya. Maka kemudian satu komunitas itu bisa dikembangkan. Kalau enggak memang juga kayak kita punya rompi anti peluru, tapi di jalan di tengah perang yang banyak tembakan gitu loh ya. Nah, tapi dengan lingkungan yang makin ngerti hal-hal ini, makin sadar semua, kita saling jaga tuh. Samping juga nanti energinya kan lebih besar ya kalau Ya, apa betul. namanya berjamaah. Bersama-sama ya, sadar Nah, bersama gitu ya Mas ya Nunu ya. itu Oke. itu powerful banget. Karena gini dah, mumpung bulan puasa, kalau Anda nggak memfokuskan jiwamu nomor satu untuk Anda temukan, yang mana siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, ya. Kalau kalau kamu tidak fokus untuk mengenal dirimu sekarang, mau kapan? Intinya itu message-nya sebenarnya. Maka kita cuma ngajak, yuk, gitu ya. Nah, itulah Bu, ya. Oke Mas Di, Nunu, ini ada yang di, nanya nih. Jadi ego ya, itu dialihkan atau dilepaskan? ya, disadari. Disadari. Oke. Nah, disadari. Kalau sudah kuat semuanya, kabelnya cukup namanya aplikasinya namanya sadar, ya. Begitu sadar, ya, udah dia hilang. Karena sadar itu adalah cahaya. Sementara ego, takut, apa segala macam kesusahan itu adalah kegelapan. Makanya kalau kegelapan dibahas, dioprak-oprek supaya tidak gelap, nggak kelar. Kalau gelap itu nyalain lampu, selesai. Nah, itu maksudnya. Ya, itulah sadar. Diapain? Disadarin. Tapi kan Pak susah, belum latihan, belum mahir. Itu aja. Ya, makanya sadar adalah dasar kehidupan tuh Sadar maksudnya itu ya adalah Mas. dasar Dari hidup. kehidupan. Karena hurufnya 5 sama diputar-putar balik. Oke. Itu ya mungkin tadi ada Hmm. yang tanya itu dialihkan atau disadari ya, makanya kalau di Hmm. buku karakter 360 ada panca sadar ya Mas Nunu ya. Nah, sadar nanti, ya ini kita spill sedikit lah, urusannya apa? Anda tidak bisa sadar kalau tidak mahir merasa, gitu. Oke. Karena sadar hanya bisa dipahami sama orang yang rajin merasa, mahir merasa, bisa merasa, bukan merasa bisa. Wah, apa tuh Pak bedanya? Nah, itu dia masih bingung kita. Iya, Tapi kalau sudah biasa nanti nggak bingung. Merasa bisa, bisa merasa, merasa. gitu ya. Maka kemudian itu namanya kecerdasan. Terus bisa membedakan, oh orang ini yang masih merasa bisa nih. Oh yang ini sudah bisa merasa. Maka Anda pilih nanti tim yang mana. Kalau enggak, jangan salah sama apa IPK-nya dan lain sebagainya. Ya salah kalau ya nanti begitu ya masih ada yang belum bisa merasa, masih merasa bisa. Udah ribut lah tuh nanti ke sananya. Nah, ini kan gunanya penting buat kita kuasai diri kita, tahu mekanismenya sehingga kalau kita mencari tim atau apapun ya kita bisa samain. Baru nanti agak ada progres, progres yang sesuai dengan aliran kehidupan itu tadi. Karena orang yang sama-sama bisa merasa, dia akan bisa merasakan hidup ini mau mengalir kemana. Masalah ini mau menuntun saya kemana. Ya, itu. Oke. Oke ya Mas Nunu. Oke, Ya. ini masuk lagi nih beberapa pertanyaan juga sebelum yang ke Hmm. saya. Jadi ini kan kadang kalau di kata hati itu ada namanya brainwave ya Mas Nunu ya, Hmm. audio Hmm. brainwave ya.
Kemudian ada di materinya kan ada brainwave management dan kemudian ada yang bingung. Itu kemudian sama hardwave hubungannya apa sih brainwave sama hardwave itu? Nah, itu tuh Mas. Banyak Ya, juga yang masih rancu gitu. nggak apa-apa, memang bagus. Eh, kalau Anda bingung itu salah saya karena saya nggak bisa jelasin atau nggak cukup jelasin, ya. Eh, jadi tadi raga kita nggak terlalu bahas lagi karena dia basically udah kita kuasain. Ada dua kan, ada rasio sama rasa. Nah, rasio ini software, hardware-nya apa? Itulah brain atau otak, ya kan? Rasa ini software, hardware-nya apa? Itulah jantung atau heart. Maka itu pendekatannya terhadap hardware-nya kita namakan brain wave. Sadari getaran gelombang yang ada di kepalamu, di otakmu, karena itu terukur. Orang yang cemas, orang yang ikhlas, orang yang happy, hormonnya beda, listriknya beda, dan itu ya bisa diukur. Itu namanya brainwave, ya. Lalu heart wave juga sama. Itulah rasa yang terasa di jantung. Rasa yang tidak enak atau negative feeling itu namanya incoherence, jantung yang deg-degan, ya, yang apa acak-acakan. Dan kemudian itu bikin karena jantungnya deg-degan, otak kita yang tadinya tenang jadi kepengaruh gitu kan. Iya, Nah, betul. itulah akhirnya tidak selaras. Mas itu. Nah, ya, karena dia di bawah sadar nih yang deg-degannya. Padahal di kepala kita aman nih, tiket aman. Kita ini mau naik pesawat aja ya, atau naik kereta, tiket aman, datang udah jauh apa jam sebelumnya segala macam. Tapi di bawah sadar kita, maksudnya itu kenyataan realitanya kayak gitu. Tapi di hati kita kalau ada rasa takut, ada aja yang kita pikirin nanti bakalan salah penerbangan kita, gitu loh. Maksud saya itu di luar Iya. nalar, tapi itulah manusia. Nah, kita harus kuasain itu, ya. Nah, jadi brainwave itu mengatur gelombang otak, heart wave adalah mengatur gelombang jantung yang kita selaraskan dengan metode, teknik, pemahaman dan ukuran supaya tadi itu apa namanya nyala gitu. Kalau koheren, ya, koheren itu artinya selaras, itu eh, tenang ya. Koheren itu cirinya tenang. Nah, kalau tenang itu kemudian ketemu sama brainwave-nya seperti apa, itu nanti munculnya juga keajaiban. Jadi keajaiban itu bisa kita prediksi sesuai dengan apa yang kita rasakan, tapi keajaiban itu juga bisa kita duga akan muncul ketika kita bisa ngerasain brainwave gua bener, heart wave gua juga kayaknya bener nih, gitu kan. Nah, ini bakalan beres nih, ini bakalan beres nih urusan. Itu udah kerasa. Itu yang disebut aku udah bisa ngerasain, makanya aku ikut. Aku udah bisa ngerasain, makanya aku nggak ikut, gitu loh. Oh, Ya, rasa yakin itu bukan sih Mas Nunu? iya, Yakin gitu. ya yakin itu kan nggak Yakin mikir. tenang gitu ya. Itu ya Iya, yang Mas Nunu. tenang, yakin karena semua sudah dipikirin, semua udah disiapin. Gue nggak mikir, yakin, jebret gitu. Tapi sekarang orang-orang kena brainwave-nya tidak dikendalikan, sudah disiapin segala macam, dipikirin overthinking, akhirnya nggak yakin lagi. Ya, jadi yang bikin nggak lancar Hmm. itu kan diri kita sendiri. Overthinking ya Mas Nunu. Itu Mm. mungkin terkait juga dengan banyaknya informasi, bener sih nggak ya Mas Nunu? Benar, makanya inilah kita lah zaman transisi. Sekarang kita lagi posisi over informasi, tapi nanti anak kita, cucu kita, insya Allah dengan juga kesadaran dan kecerdasan kita yang makin naik kayak gini, mereka nggak mengalami kayak kita kok, nggak nggak kayak kita. Yang dulu nggak ada digital misalnya, Ya dulu nggak betul. ada internet gitu Mm-mm. kan. Kalau mereka Iya. tuh nanti udah normal aja, ya. Jadi nggak usah di khawatir-khawatirin juga bahwa ini akan terus-terusan ini. Enggak, overthinking itu karena memang transisinya, overthinking itu karena rasio mau berakhir, dia mengelawan. Ya. Denial Secara ya. pribadi maupun secara kolektif, dia melawan. Nah, karena dia mau berakhir. Berakhir apa? Supaya nggak mikir lagi dan mulai merasa. Gitu ya. Maka dia melakukan perlawanan-perlawanan terakhir nih. Ya, gitu. Nah, ini yang disebut namanya fenomena overthinking. Jadi overthinking itu kalau buat saya adalah ciri dari juga tadi yang ayam berkokok itu. Oh, udah tanda-tanda nih. Kalau dulu nggak ada overthinking, orang stres itu jarang dulu. Kita semua bilang, si itu stres tuh, itu stres. Ya, susah ya, pembunuhan atau kejahatan pun
kampung jauh-jauh gitu kan terjadinya. Apalagi kalau koran zaman dulu cuma yang pakai itu ya, Iya, kertas betul, itu. Mas. Ya, yang namanya kejahatan itu jauh dari rumah kita. Tapi kalau sekarang ini kan sudah Iya, semuanya di rumah iya kita. betul, Mas. Sampai terkaget-kaget, Mas. Nah, Nah, itulah itu. zaman Thinking transisi. insecure ya, Mas. Itu kayak Hmm, kata-kata yang kayaknya ini banget nih sekarang ya. Sering muncul. insecure. Insecure tadi itu ya Insecure. takut. Iya, ego manajemen tadi ya. Mm-mm. Jadi di kelasnya itu sudah lengkap lah istilahnya kesadaran untuk menghadapi era sekarang ya Mas Nunu. Iya. Terus terang memang di kehidupan kita banyak nemu hal-hal gitu. Dulu nggak ada orang trauma sampai seperti sekarang misalnya ya. Itu kan bukan ini. Tapi trauma kan sekarang kayak aku trauma nih. Itu kayak kata-kata yang mulai biasa kita dengarkan sehari-hari. Trauma terhadap sesuatu yang kalau saya pikir kok gitu aja trauma gitu, tapi itu terjadi gitu ya. Hmm. Katanya generasi semakin rapuh. Saya nggak tahu tuh karena aku juga belum tahu juga tentang penelitiannya ya Mas Nunu. Hmm. Enggak rapuh. Ya. Kan nggak rapuh ya Mas Nunu ya. Enggak rapuh. Cuma ini aja, apa namanya, belum Belum sadar. rapih ya. Oh, Belum belum rapih. rapih ya. Ya, Oke. belum Bukan rapih. rapuh tapi belum Bukan rapih. rapih gitu Belum ya. rapih. Nah, nanti Oke. kalau udah normal dan kita memainkan peran kita masing-masing, maka generasi itu akan nggak seperti apa yang dipikirin sekarang. Oke. Teman-teman sebentar ya kita hold dulu pertanyaan ini masih ada satu yang belum dibahas tentang ini Mas Nunu tentang DNA activation. Nah, itu loh Mas. Hmm. Rame itu Oke. kan kita tes DNA activation tuh Mas ya. Hmm. Satu Oke. ininya. Nah itu Bang tanya maksudnya apa tuh aktivasi DNA kan berarti. Apa Ya. ini maksud DNA di sini? Maksudnya gitu Mas Nunung. Oke. Ruh hubungannya, ya. Oh, oke. Ruh itu barang, itu namanya, katakanlah softwarenya. Nah, hardwarenya ada di mana? Ada di DNA. Gitulah, ya, untuk memudahkan. Apa itu isinya? Isinya adalah catatan tentang siapa kita dan kapasitas kita yang sama-sama hebat, tapi juga sama-sama berbeda, beragam, ya. Ada yang dia sebenarnya ruhnya dilahirkan untuk apa itu profesinya apa, kesenangannya apa, manfaat buat kehidupannya apa. Seperti pohon aja, ada pisang, ada jambu, ada jeruk. Pisang pun dibagi-bagi lagi, jeruk nanti macam-macam. Untuk ada semua punya keunikan dan punya pasar sendiri, gitu bahasanya. Nah, kita itu pasarnya juga pasti ada. Pasar itu artinya kebermanfaat diri kita, itu nggak usah dipikirin. Karena sudah ada di DNA. Cuma kebanyakan orang tidak membaca atau tidak mengizinkan ruhnya, DNA-nya untuk menuntun dia menjadi siapa. Dia lebih overthinking karena kalau orang seumur gue, perempuan lah, laki lah, dibahas gini gitu, lahir tahun berapa dan lain sebagainya, maka gue akan sial, misalnya kan. Nah itu lagi rame juga tuh Mas Nunung Lebih tuh kayak ngebahas kayak gitu. itunya. Iya betul. Apapun yang dibaca bagus silakan, Mm-mm. tapi jangan sampai membuat kesadaran kita terhadap Tuhan yang maha mengatur siapa diri kita masing-masing itu terputus lagi. Untuk sebagai pengetahuan dibaca, tapi kita harus Iya basicnya tapi adalah jadi belief Mas Nunung kadang-kadang seperti itu loh Mas iya, Nunung. belief sama Tuhannya jadi sama Iya belief sama yang betul. itu kan Malah balik itu lagi sama sadar tuh. pembacaan-pembacaan itu Mas Nunung. Karena manusia ini di bulan puasa ini diingetin, kamu tuh nggak jauh dari aku, kata Tuhan. Cuma kamu senangnya ngejauh-jauh sendiri. Nah, DNA itulah salah satunya cara untuk mengetahui di mana Tuhan atau Allah itu menyimpan catatan-catatan untuk saya pribadi. Masing-masing, Anda tunjuklah diri Anda masing-masing. Pribadi, Anda bukan produk, ini apa namanya, Masal. maklon gitu Ya ya. maklon ya masal Bukan. emang Nah, itu tuh pabrikan spesial. maklon ya. Bukan maklon. Terus apa coba lihat aja nih jempolnya kita. Tuh ya. Qrisnya nggak pernah ada yang sama. Kita nih Bener-bener masing-masing. fingerprintnya mesti beda ya. Nah, sendiri-sendiri. Beda. Itu sudah dijamin semua dari lahir sampai mati. Terus abis itu kita sadar gini, terus kita nggak sadar lagi. Ya tapi kan Pak sekarang susah. Nah, itu dia tuh. Udah tahu begitu, udah mentok di Tuhan, sama dia disusahin lagi.
dia nggak tenang lagi, balik lagi overthinking lagi. Jadi kan apa? Kemahiran untuk tidak mikir. Tidak mikir itu udah harus mahir sekarang. Kan untuk mikir mah gampang, Iya, ya. betul. Tapi untuk Banyak nggak banget Mas mikir, setiap hari pikirannya. ya kan? Nah itulah makanya akhir zaman dulu orang disuruh mikir Iya, sekarang bener-bener Mas. ya kan gitu. Sekarang Udah stop berpikir gitu ya. stop mikir, mulai ngerasa nanti pikiran keluar sendiri kok gitu ya. Nah, Iya, itu yang namanya kesadaran kapan pakai raga, kapan pakai pikiran dan seterusnya. Sadarnya kemana? Sadarnya ke Tuhan nomor satu, ya. Itu sebenarnya. Kalau itu rapi, sudah rapi. Itu ya. ya, karena Ya selama ini Bulpa kita ya. kayak ini mendewakan logika gitu loh Mas Nunu. Menuhankan ya. Bahkan nggak Iya, hanya dewa ya Mas Nunu ya. iya, Menuhankan itulah. logika. Ya, mungkin Hmm. teman-teman udah bisa dapat gambaran ya. Jadi Headmaster tuh ngapain aja. Ya, jadi oh ya, Ada tadi banyak. DNA ya Bu, Iya, DNA. DNA Dia activationnya. itu menyimpan blueprint spiritual. Blueprint spiritual, kalau dia diaktifkan, nah itu tadi dia yang disebut akan menarik keberlimpahan bahasanya, yang sesuai dengan jati diri kita sendiri secara alami, Nah, nggak ada nggak rekayasa, dipaksakan. ya. Nah, itu. Yang senang nulis, yang profesional, yang dokter, yang tentara, dan lain-lain di dalam jiwanya akan tertuntun oleh keberkahan atau kebetulan, kemudahan yang mempercepat apa dan siapa diri kita yang sudah tertulis di skrip DNA itu muncul. Berjalan Dan sesuai tugas gitu ya Mas nah, Nunu menuntun istilahnya. pertemuan, menuntun menuntun Iya, kesempatan, menuntun pekerjaan. Namanya nanti divine timing gitu loh, supaya iya. nggak pusing gitu ya. Nanti ada konsep-konsep itu. Divine timing itu kalau sudah, nah ya. Jadi Mm. dia DNA itu menyelaraskan tubuh dengan energi semesta. Nah, di mana kajian kan terjadi dengan lebih mudah. Kalau otak itu sukanya connecting the dots, istilahnya yang lagi rame juga, Ya, harus betul. connecting the dot, Mm. connecting the dot. Kalau sudah pakai DNA dan roh, itu the dot will be connected by itself. Dotnya akan nyambung, nyambung. Naturally Tung ya. tung 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 tung. Wah, wah, itulah dunia baru yang mau lahir Bapak Ibu sekalian. Makanya yang sekarang ini kacau banget. Karena nanti surgawi itu mau lahir lewat siapa? Lewat jiwa-jiwa yang sadar seperti teman-teman. Oke, Mas Nunu. Ya, balik lagi. Kita akan bisa ngeflow ya dengan DNA itu tadi ya, otomatis ya. Hmm, Otomatisnya jalan itu tadi ya Mas Nunu ya. otomatisnya Balik jalan. lagi. Jadi kita menjadi otomatis, nggak usah mikir. Nah, saya selalu ingat Mas Nunu itu. Bu Yang dosen lain seneng belajar banget. disuruh mikir di kelas ini nggak usah mikir. Ya, itu. Dia kan udah banyak kelas yang ngajarin mikir, harus adalah kelas yang juga ngajar untuk tidak mikir supaya Mikir. seimbang. Ya, Ya. effortless tapi tercapai gitu ya Mas Ya, Nunu. karena sebenarnya bukan nggak mikir, itu namanya kita berpikir dengan di level yang lebih tinggi. Tinggi. Namanya kecerdasan emosi, kecerdasan Spiritual. spiritual, itu mikir itu namanya kecerdasan. Itu pikiran. Ya, nah kita tuh nggak Another usah mikir. level of kecerdasan gitu kali ya Iya, Mas Nunu. IQ kan, EQ kan, ada SQ dan gitu-gitu. Itulah prakteknya gimana ya lewat ini semua. Iya, oke. Terima kasih Mas Nunu sudah menjelaskan ya. Jadi teman-teman karena yang nanya tak suruh ikut. Jadi jelasinnya biar jelas Mas Nunu. Iya, karena juga Oke. kita butuh ini, butuh apa orang yang mempraktekkan dan juga penjelas-penjelas yang lain. Iya, kan banyak juga yang sudah ikut ya. Insya Allah Mm, juga banyak kebetulan dan cerita-cerita yang bagi mereka wow gitu. Padahal seperti Mas Nunu sebetulnya ya itu otomatis gitu. iya, Betul ya Mas Nunu ya. Oke, jadi teman-teman ya yang kemarin penasaran disuruh menjelaskan saya. Nah, ini udah dijelaskan langsung sama Mas Nunu. Nggak ada pertanyaan lagi nanti ya. Mungkin sambil ini sambil kita baca beberapa pertanyaan ya mm, teman-teman. Oke, ini ada beberapa. Oke. Gimana cara menyembuhkan luka emosional agar kita bisa hidup damai tanpa marah, dendam, dan benci? Itu ada yang tanya tuh Mas Nuno. iya, Hidup tuh marah nggak ya, apa-apa asal sadar marah kayak Mas Nuno gitu.
Iya, itu orang udah bertanya seperti itu aja sangat kita apresiasi, ya kan? Karena Iya. sudah memahami bahwa kalau sebelumnya saya marah-marah, marah-marah, sekarang kita mulai menyadari kayaknya aku ada lecet deh gitu kan di dalam yang harus aku beresin. Itu progres, itu bagus ya. Itu namanya inner journey lah ya ke dalam. So, tepuk tangan dulu buat pertanyaannya. Nah, eh, nah trauma itu ya trauma healing gitu kan, ya kan harus di apa namanya, Diberesin. iya harus di terapi lah, di healing. Jadi itu bisa kita terapi sendiri ya. Itu eh, dengan kesadaran seperti tadi. Kalau terapinya kan kita latih tuh di sana. Kalau di sini kita tidak bisa. Iya, betul. Ini jadi Prakteknya nggak latihan bisa. terus tadi panjang sampai subuh Iya. gitu kan. Tapi itu artinya kesadaran yang bagus, dan kita bisa gini lah. Saya salah satu yang saya pakai ya, terutama kalau kita keganggu sama orang yang dekat sama kita, eh, dan kemudian entah itu adik, entah itu siapa, yang apa namanya annoying gitu ya, ngeselin sampai nyakitin hati dan lain sebagainya, tapi kita nggak bisa lepas dari itu, orang itu, lingkungan itu. Kalau memang kondisinya kayak gitu, maka ketahuin aja, apapun yang terjadi dalam hidup ini, itu pasti ada manfaatnya satu, ya. Tinggal mau diambil nggak manfaatnya, gitu kan? Nah, pesannya apa, gitu kan? Nah, yang kedua, apapun yang terjadi dalam hidup ini, itu atas izinnya. Nah, artinya kalau kita dikeselin sama orang itu, kita udah bilang sama Allah kan tiap hari juga, ya Allah kenapa sih orang itu ngeselin saya? Ya Allah, kan tapi sama Allah didiemin juga supaya kamu kesel terus sama dia. Artinya Allah setuju sama orang itu untuk ngeselin kamu terus, gitu. Supaya apa? Supaya kamu belajar nggak bahwa bukan dia yang ngeselin, kamu itu di dalamnya masih ada Yang namanya ngeselin. kuping yang tipis bahasanya. Baru diomongin dikit tersinggung. Nah, kayak gitu-gitu. Salah satunya, ya. Makanya dia ditaruh di situ untuk apa? Jadi gurunya kita sebenarnya. Meskipun dia lebih bodoh dari kita menurut kita, lebih nggak pantas untuk ngapa-ngapain, pokoknya kita lebih hebat lah dari dia. Tapi kalau dia memberikan impact seperti itu yang namanya menyadarkan kayak gitu, itu satu adalah untuk nyadarin kita, yang kedua Allah memang setuju. Kalau orang masih suruh ngeselin terus kok dia gitu kan. Nah, dari situ bisa kita ambil apa? Bikin, saya sebutnya namanya pengangkatan, upacara pengangkatan guru besar. Itu. Iya, iya itu. Itu ya, kayak di kampus. Iya, betul. Sudah kita bikin aja itu. Upacara di kepala kita itu pengangkatan dia sebagai guru besarnya kita. Supaya kalau kita kesel, kita ingat bahwa dia guru besar kita. Nah, di situ baru nanti kamu akan jalan. Itulah yang namanya hidup itu berproses. Tidak bisa instan, ladies and gentlemen. Karena Nah, banyak yang kita betul. kadang-kadang perlu 1 2 hari, 3 hari. Nggak bisa. Kalau Bulanan. kita mau instan, kayak semua apa-apa di IT-in, semua apa-apa di digitalin. Nggak gitu kalau hubungan sama relationship kan. Maka kemudian kita harus engage sama proses itu. Maka kemudian ketika itu kita gunakan, itu namanya kan ngerubah mindset, ngerubah belief ya, eh, yang di luar rasionya. Maka kemudian itu akan terjadi energi yang berbeda dari diri kita. Karena kita anggap dia guru besar. Itu pasti ya sudah terjadi penolakan di dalam diri, tapi kita sudah angkat aja, jebret, gitu kan? Nah, Iya. sambil kita nggak terpengaruh sama dia lagi dan kita akan segera ketuntun sama persoalan yang tadi di dalam itu, Bu, apa namanya, trauma dan Iya, lain sebagainya. betul. Ini mungkin Mm. menjawab Kak Ain ya. Ya Kak Ain kalau ini, trauma itu diselesain sama brainwave bisa, ya kan? Pakai ya, releasing bisa dan lain sebagainya. Banyak itunya. iya, Tapi ini pemahaman itu yang saya kira penting. mungkin jawab pertanyaan Kak Ain ya. Dia biasa brainwave tapi pindah kemudian dia jadi ini vampir energi istilahnya gitu ya Mas Nuno. Mhm. Jadi energinya kesedot orang-orang sekitarnya itu kayak vampir lah. Jadi dia lemes sampai Hmm. dia bolak-balik stroke ya. Oh.
stroke ringan Oke, ya. oke. Itu mungkin jawabannya tadi, angkatlah mereka menjadi guru besar di dalam hidupmu. Memang proses ya Mas Nunu, tidak sak det sak nyet kalau orang Jawa bilang. Ginilah, ini mumpung bulan puasa, kenapa nanti itu akhirnya adalah jiwa apa namanya, yang fitri. Jiwa yang fitri itu diri kita tuh ego kita udah nggak ada sebenarnya. Bahkan status kita sebagai saya itu nggak ada, karena nggak ada dirimu tuh nggak ada sebenarnya. Nah, dia itu di situ. Anda nggak ada itu kuantum, gitu ya. Yang namanya status, nama jabatan, yang namanya apa namanya yang kita pikir ada dan harus dipertahankan, ini sudah harus dirapiin juga pemahaman ini. Karena zaman baru itu bukan lagi zaman saya punya apa, zaman saya gelarnya berapa, tapi kita, apa kabar kita semua? Kita ini semua bergelar apa? Bangsa Indonesia, gitu loh ya. Kita ini dalam level dunia sebagai siapa? Tapi rame-rame. Ya, itulah zaman baru nanti. Zaman yang bukan me, tapi we, ya, karena dengan rasa itu raga itu nggak terlalu nempel, rasio juga nggak, tapi lebih ke gimana supaya rasanya semua orang sama, rasanya supaya orang happy. Akhirnya kita, ya, status kita sebagai saya itu hilang. Itu perjalanan spiritual, karena itu sekarang kita omongin aja di waktu Ramadan ini, ya. Semua nggak ada kecuali Allah, gitu, ya. Nah, biarlah kesadaran Allah ini menguasai diri kita lewat rasa kita yang kita sengajakan untuk bersyukur, sengajakan untuk happy, maka kemudian lewat 30 hari ini kita bisa praktekin terus itu. Inilah ibadah yang mengubah hidup lewat atau dengan cara mengubah juga sistem syarafnya kita. Karena orang yang egois itu tadi, itu sistem syarafnya kaku atau gitu ya, listriknya juga salah gitu. Tapi begitu kita latihan latihan latihan, nanti tuh kabel-kabelnya rapi gitu kan, listriknya bagus, itu kita jadi orang baru sebenarnya. Syaraf-syarafnya kita baru. Orang marah udah nggak kena sama kita, bahkan kenapa orang nggak marah lagi sama kita, karena memang kita juga udah lupa sama status kita yang dulu yang suka dimarahin itu. Ngerti nggak saya maksud? Itulah yang apa, jiwa kita, status kita yang lama tuh akan beralih ke siapa diri kita yang sebenarnya, yang namanya apa apa namanya, the best version of yourself, itu ketemu lagi, Versi ya, versi terbaik diri. terbaik, Ya. versi terbaik dari diri kita sendiri. Itu perjalanannya, ya, ke sana ya kita sama-sama melangkah. Oke, makasih Mas Nunu. Itu juga Iya, membayang betul. ya, bagaimana membangun frekuensi dengan tim. Nah, karena dia merasa tadi ya, cerita kalau kita kayak pakai rompi anti peluru tadi Mas, tapi timnya nggak oke. Nah, ini Hmm. gimana caranya? Ya, Ya, disamain, ya. Memang pada hari ini tugas kita adalah mempertahankan kebaikan orang-orang baik yang berfrekuensi baik sebagai teman-teman terdekat kita, sebagai tim terdekat kita, ya. Mungkin makin susah karena sudah terpengaruh orang-orang itu terhadap pikiran-pikiran yang apa. Tapi itu perjuangannya di zaman transisi ini, ya. Nah, cuma nanti akan terjadi percepatan-percepatan. Orang yang sudah berkumpul, yang baik-baik berkumpul itu, maka itu akan Allah kasih inilah namanya, jalan. ya, peluang untuk tumbuh. Tapi kita harus menyiapkan per hari ini semua perlu menjaga diri, merawat diri, ya, merawat kebaikan yang ada di dalam dirinya, keluarganya, lingkungan terkecil yang eh, yang terkoyak-koyak ini, Dimulai dari diri sendiri ya Mas Nunu. dari diri kita sendiri, Jangan ya. menyerah untuk menjadi orang yang sadar gitu ya Mas Nunu ya. Ya, Nah, itu caranya. Nanti insya Allah akan dipertemukan dengan orang yang sefrekuensi. Karena kan ini iya, overthinking jadinya ya Mas Nunu, kalau ingin merubah kan tadi loh Mas Nunu, keinginan untuk merubah bahwa tim kita itu satu tim, itu harus satu frekuensi. Balik lagi Mas ke ego iya, management. itu Mas Rifki disuruh bikin bikin kelas di perusahaan. Ini kita beresin, ya. Itu yang bisa Hanya kita gitu. lakukan dan itu yang kita lakukan 30 tahun. Kalau orang mau terbuka, ya. Maka Hmm. kemudian tidak lagi bicara apa rasio gini karena udah mentok semua kan, sistem toolsnya udah pada hebat tapi performanya pada berantakan. Ini tinggal bosnya mau nggak energinya diberesin.
dan semuanya dikasih tahu ini. Nah, udah bikin program, maka kemudian energi akan mengatur sendiri ke situ. Itu sih Oke. sebenarnya, Iya. ya. Oke, Atau Mas. di nanti terjadi pengaturan energi lewat kehidupan seperti Ya, Sritex dan lain sebagainya iya, yang harus kena betul. begitu. Ya, semuanya balik lagi, teman-teman. Dimulai emang dari sendiri dan jangan menyerah memang, ya. Ya, Gimana lagi? Ini ada semangat. beberapa semangat sadar, oh semangat sadar ya. Ya, Bu- Ibu hamil boleh dengerin Alpamatic Brainwave kah? Om Nunu, ini dia boleh. nanya Asal jangan boleh. sampai bayinya banyakan tidur, Iya, betul. ya. Ya sesuai dosis, jangan overdosis ya Mas Nunu ya. Mm-mm. Nah ini Ya, yang baru rame nih hashtag kabur aja dulu. Padahal saya ini pengen bangun negeri nih. Aku nih. Kalau aku kuliahnya di luar negeri boleh nggak sih? Iya boleh aja. Apakah itu mm. masuk nasionalisme? Dia bingung. Kan dia mau bangun negeri tapi aku kuliahnya di luar negeri. Oh, ada yang nanya gitu. Ya ini ada nih dari akun. Nah, oke. Gimana itu Pak Nunu? Ya tadi teman-teman, kenapa anak-anak pengen kabur? Karena kitanya nggak nyenengin orang-orang tuanya pada korupsi, pada jenggal menjegal, pada begini ngerusak lingkungan. Mereka nggak tahan lah, ya. Karena itu buat adik-adik ini yang nanya, kamu sabar karena pengaturan sedang berlaku. Tahun ini juga akan terjadi bla 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 pengaturannya. Siap-siap aja, Ya, jangan putus asa. Kalau memang rasanya mau disebut kabur aja dulu, itu karena memang apa namanya wajar. Kalau ada peluang dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Saya nggak pernah nyalain itu sebagai eh, apa namanya fenomena. Kalau fenomena itu kan menimbulkan pertanyaan, kenapa fenomena itu muncul? Bukan ngebahas itu kok anak jadi gitu, bukan kenapa anak-anak begitu. Maka bagi yang bertanya seperti itu akan menyalahkan diri saya sebagai orang tuanya, ya. Saya selalu bilang karena dulu ya, ini saya sekarang misalnya kayak hari ini aja sebenarnya kan saya harusnya udah pensiun lah, udah diem aja gitu kan. Tapi saya nggak bisa karena dulu saya juga protes sama hidup seperti adik-adik anak-anak yang tadi kabur aja dulu. Dulu saya selalu bilang orang tua ini harusnya gini, ngasih tahu kita begini, ngetin karena saya juga tukang protes kan, gitu kan, untuk menemukan kebaikan yang kita tuju. Sampai tahu-tahu umur saya 40, tahu-tahu umur 4 saya 50, umur saya 60, saya lihat di kaca saya jadi tua ya. Maksudnya orang tua harus gini, orang tua sampai sekarang akhirnya saya sadar, lu mau gimana? Karena lu yang paling tua gitu. Jadi saya orang tua. Nah, siapa yang orang tua di sini? Yuk dong, kepala sadar. Kasihan tuh anak-anak pengen kabur ya, dari rumah kita. betul Kan karena rumahnya. dianya pengen kabur salah gaul, kitanya rumahnya nggak enak gitu. Kenapa Loh, hatinya pada nggak orang enak? tuanya ngeselin. Nah, orang tuanya kelakuannya pada ngeselin, gitu Ya, ya. rame tuh sekarang orang tua durhaka ada tuh sekarang tuh. Rame juga Nah, tuh. tapi saya ingetin juga, jangan pernah nyalain orang tua. Karena itu mereka taunya cuma segitu. Itu aja. Doain mereka supaya pada belajar sama Bu Endang tuh, Oh, biar nggak kayak kok gitu. saya? Itu loh maksudnya. Ya, Oke ya Mas karena Nunu. mereka nggak tahu yang diomongin malam ini sama saya apa kan. Kalau mereka dengerin omongan ini, mudah-mudahan juga banyak yang akan insaf gitu. Amin Mas Nunu. Itu tersadarkan lah bahasanya. Hmm, Iya. gitu Ini ya. ada yang Jadi, tanya dari hmm, Mariko Tomo. Training ini bisa untuk anak remaja usianya 15 tahun. Bisa nggak Mas Nunu headmasternya? monggo aja kan, apalagi sama anak remaja sekarang itu, mau ibunya atau bapaknya yang nanya tahu lah. Sebenarnya anaknya umurnya berapa tapi jiwanya seperti apa, karena jiwanya kalau dia sudah tua gitu kan bahasanya kan, Iya, betul Mas sudah Nunu. paham Udah paham. tulisan apa bacaannya apa, monggo ya. Atau juga untuk latihan, kemarin juga ada ya Bu yang orang anak muda di mana ya, muda banget Ada. tuh, Ada yang Mas. di Jogja ya terakhir ya, Iya, heeh, betul. sendiri aja semua ya, ngerti nggak kamu, Iya. ngerti om, ngerti om, ngerti om, ya itu seumur 15 17 sudah paham ilmu ini ya, itu bekal buat mereka ke depan. Karena di bawah sadarnya ya Mas Nunu biasanya Nah, iya. tertanam. Nanti kalau lupa dia akan ingat lagi. Ya, Gitu ya. memang Kak latihannya Mariko nanti Tomo. itu 2 hari 1 malam ya Bu ya. Iya, betul Mas Nunu. Itu full ke dalam sih. Kita juga lagi puasa kan nggak bisa jalan-jalan keluar. Kita Makanya harus ya menginap ya Mas Nunu karena memang ya proses ini apa internalisasi lah kayak ya, meditasi. Nah, anak itu
juga pengennya dia bisa menikmati. Kalau dia nggak nikmat, ya dia harus perlu lari-larian, ya kasihan juga gitu maksudnya. Iya, 15 tahun tuh berarti SMA kelas 1 kali ya, Kak Hmm. Mariko ya. Oke, Ya, itu ya Kak Mariko. Kemudian ini Pak Hadi, bagaimana sih untuk bisa membaca DNA itu dengan benar? Nah, ini balik lagi ke DNA activation Mas Nunu. ini mau sampai jam berapa buat tanya jawabnya? Ini tinggal 2 udah deh Mas Nunu. Nah, oke, oke, terima kasih. Enggak, DNA itu kamu membaca hidupmu sendiri, ya. DNA itu menjadi, saya belum bikin sistem segala macam, ya mungkin satu hari akan bisa kalau kita mau kerahkan sumber daya. Tapi yang namanya DNA itu, ya, itu dibaca lewat kesadaran bahwa saya punya DNA dan tercatatlah di dalam diri saya segala macam itu dan kemauan kita untuk membaca kehidupan keluar sebagai proses membaca apa yang ada dalam DNA saya. Kalau saya dipecat, itu bukan hanya sekedar dipecat. Atau kalau saya diangkat jadi direktur, itu nggak sekedar saya diangkat jadi direktur. Saya dipindahin sama orang tua saya, ikut ke Sorwako, ikut ke Merauke, itu nggak sekedar saya jalan-jalan ke sana. DNA saya lagi ngajarin apa, DNA saya lagi mengatakan apa, itu yang dibaca maksud saya. Ya, dan kemudian Anda tahu, oh pantesan aku ke Merauke waktu umur 12 sampai 14. Setelah itu aku pindah ke Makassar, gini 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 gini. Akhirnya nanti di hari kehidupan Anda akan tahu, wow, ternyata Allah udah atur semua itu. Ngerti nggak? Kenapa saya eh, udah mau nikah, diceraiin, bukan diceraiin, apa nggak jadi nikah, ada yang macam-macam macam-macam. Itu semua adalah penjabaran dari apa yang ada di DNA kita yang mau muncul sebagai proses dari penyiapannya maupun proses kita bisa ketuntun sama apa yang ada dalam diri kita. Kalau saya dulu nggak stres kayak orang gila di New Zealand, saya nggak bisa kayak sekarang, ya. Gitu. Dan kemudian di tahap tahun berapa, saya tahun apa namanya 98, zaman reformasi, ya. Orang-orang takut untuk kehilangan pekerjaan, saya bilang sama bos saya, bos pecat saya bos. Ya, itu kenapa? Karena saya membaca pada saat itu, ya, sehingga saya bisa keluar dari kantor meskipun nggak dikasih pesangon. Emang gua pikirin. Nah, setelah itu jalan kehidupan akhirnya saya baca, menuntun dan tertuntun, dan akhirnya saya bisa menjadi seorang diri saya sekarang. Kalau saya tidak membaca itu, maka saya akan nggak tahu jadi apa. Mungkin masih tetap bermanfaat, tapi tidak sehappy saya sekarang. Yang saya tahu jiwa saya memang adalah ini. Yang malam ini jam 22.16 masih bicara dengan 104 jiwa-jiwa yang luar biasa se-Indonesia Iya, untuk keren ngomongin keren. ini. Inilah DNA saya. Enak saya. Gitu loh maksud saya. Iya, IPTN ya Mas Nunu. Nah, IPTN, Ikuti ikhlas mengikuti tunjuk dan tuntunannya. tunjuk tuntunannya. Ya, DNA yang dimaksud di sini itu. Jadi ngeflow Hmm, jadinya. Kita nggak ada protes. nanti arti DNA-nya nanti saya nggak enak kalau saya jelasin Iya, sekarang. itu nanti adalah monggo yang mau ikut pelatihan. Nah, ini intinya kalau tadi 15, kalau saya 52 baru tumbuh bersama boleh nggak? Oh, boleh banget lah. Welcome to the club. Welcome to the club. Tidak ada kata Monggo. terlambat ya Mas Nunu Iya, ya. nggak Oke. Nah, ada. ini penutup ya Mas Nunu seperti Mhm. kemarin quote-nya Mas Nunu. Apa Gimana itu? sih kok katanya ingin merubah keadaban dengan cepat malah disuruh mengikhlaskan perasaan untuk merubah. Nah, closingnya ini Mas Nunu. Untuk Oh iya. pertanyaan terakhir. Enggak, Nah, Mas Nunu. ini mumpung bulan puasa, kesadaran kita balik lagi sama Allah, sama Tuhan yang memiliki kehidupan yang memegang jiwa kita. Dan yang mampu mengubah apapun, itu siapa sih? Kamu nggak mampu, kita nggak bisa kok. Kita cuma bisa usahain. Emang bener kita ngubah kehidupan? Enggak. Kita aja kalau udah kejadian, baru kita ngerasa, wah itu usaha gue. Nggak bisa. Pada saat itu untuk menuju titik kejadian itu kita harus naik transport, kita harus sampai jam tepat waktu dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu yang mengatur semua itu siapa? Ya, itu yang maha mengatur, ya. Tapi nanti begitu aturannya terjadi, kelihatan secara 3D-nya kerjaan kita, kita klaim semua 100%. Ini gue, nggak ada urusan Tuhan di sini. Nah, bahasanya. Ngerti nggak? Nah, jadi
ingin mengubah tadi ya, mengubah ke Bu ya Iya, pertanyaannya Bu. betul, ingin Nah, mengubah. ya kan? Rasa ingin mengubah. Nah, rasa ingin mengubah itu Yang adalah kita diikhlaskan juga malah kayak rasakan. tadi pengen ngatur, pengen ngubah. Padahal yang bisa ngubah itu cuma Allah. Kita cuma tadi skillful untuk pakai raganya, pakai rasionya, pakai rasanya, pakai ruhnya semuanya agar Rabbnya kita itu dia ngubah. Terus kita ngelihat ya. Kalau orang yang sadar, kita nanti kumpul, kita malu bilang ini gue yang bikin. Enggak. Pasti ada atas izin Allah, aku masak kue ini. Karena sadar betul itu semuanya itu. Tadi kalau kompornya nggak nyala, kalau ini, semua ini atas izinnya. Nah, maksudnya itu rasa Bapak Ibu sekalian. Ya, yang harus dibawa kemana-mana. Nah, rasa itu kalau sudah tergerus, kemudian akhirnya kita pengen ngatur, pengen ngubah, itu artinya kita sudah mulai lalai mengingat siapa yang maha mengatur, siapa yang maha mengubah. Nah, di situ kita nanti latihan lagi, latihan kesadaran. Nah, nggak bisa dipaksa ini, tapi nanti terasa, oh ini ya, oh ini ya. Wow, gila banget ya gue selama ini. Biasanya muncul kesadaran-kesadaran itu, ya kan? Yang kemudian kita drop, ya kan? Terus kita latihan untuk mengalir, karena udah nggak pengen ngubah, nggak pengen ngatur, maka perubahan yang menguasai perubahan, naik turun dan lain sebagainya, itu kan Allah yang tahu. Kita mengalir aja di situ nanti pas plek dilalah, plek dilalah, ya gitu. Ya, itu jawabannya. Jadi apa yang Anda inginkan akan jatuh sendiri. Apa yang ingin Anda ubah akan bisa mewujud sendiri ketika dirimu menyingkir dari kehidupan yang dengan rencana-rencana perubahan. Bukan nggak boleh pengen merubah, punya ide, tapi inginnya rasa nafsunya yang kita kurangin. Ya, Ya, Hmm. maunya Nanti kita semuanya akan sesuai ditemenin. keinginan kita gitu kan Nah, maunya. kemarin Biasanya. malam saya punya cerita sedikit. Ini penting ini karena juga malam. Maksudnya cerita ini eh, muncul begini loh. Ya, hidup itu eh, saling connect, connect banget gitu ya. Malam itu saya lagi ngobrol di rumah teman, ya, sama sahabat, sahabat baik. Dan kita karena bicaranya malam, bulan puasa, akhirnya kita bicara tentang malaikat, kehidupan, segala macam. Kita ngomongin malaikat itu seperti teman sahabat kita yang gimana gitu. Oh malaikat itu gini-gini. Kita lagi topiknya malaikat lagi. Apa yang terjadi pada saat kita diem, tiba-tiba malam-malam, setengah malam, jam berapa ya? Kayaknya lewat tengah malam. Itu ada burung perkutut masuk ke dalam rumah atau masuk ke ruang. Terus dia berdiri. Dia berdiri apa namanya? Menclok di meja. Nggak mau kemana-mana. Terus kita mau ngomong apa? Itu loh maksudnya. Kita nggak itu direspon. Terus ternyata, nah baru kita masuk nih, rasio nggak masuk akal. Tapi kalau ke rasa, nah ini apa ini artinya? Itu yang dibaca gitu kan. Nah silahkan googling, apa artinya perkutut, apa segala macam. Nanti ada matchingnya. Ya, dari otak bilang, lu jangan begitu, yang begini itu dibahas gini-gini. Nah itu dia. Pakai mikirnya separoh-separoh. Padahal hidup itu ada yang masuk akal dan ada yang nggak masuk akal. Nah, apa yang nggak masuk akal bisa masuk ke hati. Itu, nah hati inilah yang belum nyala, rasanya belum nyala. Kalau sudah nyala, macam-macam jenis kehidupan yang kayak gitu yang akan memperkaya hidup kita. Termasuk kemampuan untuk mengubah tanpa harus merubah. Mengubah. Gitu, Oke, terima kasih ya. Mas Nuno. Insya Allah paham ya Kak Mahmud ya. Ada yang Hmm. tanya takwa, ya takwa itu ngeflow ya Mas Nuno. Manut kersane Gusti. Itu bener nggak sih Mas Nuno? Termasuk itu Iya, juga. itu jadi ini ya. Nanti panjang Tak, lagi nanti ya Mas iya. Nuno. Nah, kok itu Oke. takwa, Mm-mm. kona'ah, warok, takwa tuh, ya kan? Ya, betul. Itu tuh ya. Takwa sadar sama Tuhan nomor satu. Kona'ah itu rendah hati. Rendah hati. Waro itu kan biasa aja, nggak eksis gue, ngerti nggak? Itu Hanya tak butiran debu. saya nah, itu Wih, di takwa. lautan. Nah, Ya, bagaimana itu. kita bisa hidup di zaman ini dengan rasa seperti itu, ya? Hmm. Oke.
Oke, teman-teman ya, Hmm. Ya intinya Allah terakhir Bu ya, boleh adalah Mas. ya buat saya pembicaraan kita malam ini penting banget kalau teman-teman benar-benar mau berubah gitu kan ya ini tempatnya besok tanggal berapa ya saya Tanggal akan 16 ya. total di situ Mm-mm. eh, nemenin ya Ya, kita nggak usah apalagi kalau udah pada ikut di sini nggak usah banyak ngomong saya di sana langsung latihan beresin ini teret ya jadi yang serius ingin untuk menjadi bahagia ingin memperbaiki dirinya dan ingin tahu kehidupan ya lebih dalam semudah apapun setua apapun ini saatnya ya jangan ya. ditunda Jangan ditunda sampai ya ketemu teman-teman. minggu depan. Tanggal 15 sampai 16 kita nanti mulainya, saya cerita sebentar ya Mas Nunu, informasi Hmm. sebentar. Hmm. Jadi dimulai jam 12 ya registrasi. Mhm. Kemudian kalau kelasnya 13.30 nanti sampai malam itu teman-teman, sampai jam 12 malam. Kemudian Hmm. besoknya mulai pagi jam 8 sampai mungkin jam 1 lagi. Jadi memang betul-betul Siap. full. Ya kenapa Hmm. kita juga harus nginep, karena memang itu tadi, memang mau betul-betul kita melakukan inner journey ya, beresin Iya. beberapa yang mungkin mengganjal kehidupan kita. Yang serius mungkin sudah tahu ya, hubungi nomor admin ya. Kemudian untuk teknis dan sebagainya silahkan ke admin, insya Allah dijawab semua ya Mas Nunu ya. Dan Iya. harganya sangat spesial ya, sangat spesial ini, hanya 2 juta rupiah ya teman, karena memang spesial Ramadan, jadi Mas Nunu memang dipangkas habis ini ya. Mungkin ada bisa inilah, itu yang lain kita tidak membahas itu, insya Allah apa yang mungkin jadi pertanyaan teman-teman nanti terjawab di kelas itu ya Mas Nunu. Terima kasih Iya. untuk malam ini. Dan buat eh, teman-teman buat yang belum teman-teman, sempat bisa mana-mana, semoga semuanya hidupnya semakin bahagia ya amin dan amin puasanya berkah dan lancar. amin ya robbal alamin, semuanya menjadi lebih baik dari hari ke hari ya Mas Nunu. Terima Ya, kasih teman-teman, nanti yang belum bisa apa namanya mengikuti dari ini, bisa nanti kita upload di YouTube-nya Pak RB Sentanu ya, bisa dilihat nanti di postingan di story-nya WA IG Kata Hati maupun IG-nya Pak RB Sentanu. Kemudian untuk yang ingin di kelas bisa langsung ke nomor ya WA admin, ada di link ya, di link profil IG Kata Hati maupun IG-nya Pak RB Sentanu. Terima kasih sama-sama teman-teman. terima kasih semua. Selamat berpuasa ya, masih 22 hari. Katanya harus ngitung gitu ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun Mas Nunu, matur Matur nuwun nuwun semuanya. semuanya. Mbak Ulfa, Terima sehat. kasih. Pak Ulfa, Ya, Indri semuanya matur Alhamdulillah. Waalaikumsalam. nuwun. Terima Makasih kasih. semua. Assalamualaikum. Tuh. Terima kasih, Mas Nunu. Iya.